Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kajian perdana kita di NYM Ngaji Medan. Kajian online pertama kita ya. Oke, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Oke, kita masih bergabung pada dua orang ya. Apa kabar, Abang Da Yusrijal? Mana kabarnya, sehat Bang? Kepada kalian NYM, gimana kabarnya? Saya perdana kali nih jadi MC untuk kajian online di akun resminya Haji Medan nih. Jadi kalau agak-agak grogi sedikit, mohon maklum lah ya kawan-kawan. Oke, sebentar ya kawan. Oke, tanpa basa-basi lagi, lanjut kita. Apa itu? Ya. Oke, coba tersambung lagi kita. Oke Bang, bisa kita mulai nih Bang. Bang Yusrizal. Oke, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Haryus Prayoga. Saya adalah anggota Ngaji Medan. Member yang paling mau pingin cari tahu nih. Untung alhamdulillah sekali sekarang narasumber kita adalah Bang Yusrizal. Dia adalah seorang motivator muda yang terkenal. Oke, kita akan memberikan profil Bang Yusrizal. Untuk menunggu masih 3 orang. Oke, kita mulai aja lagi langsung ya. Langsung kita mulai saja untuk memperkenalkan Abang Da Yusrizal. Abang Da Yusrizal bernama Yusrizal Herdian Sakoto, adalah pembicara muda terintelektual di Indonesia, telah berkecimpung di bidang pelatihan sejak tahun 2013 dan telah berpengalaman memberikan pelatihan pada sebagai bidang terkait komunikasi pelayanan. Beliau juga dikenal sebagai inspirator yang konsen dalam bidang self empowerment, personal coaching di samping sebagai pengusaha. Sepanjang karir sebagai trainer, beliau telah berkecimpung sebagai mentor dan pengelola pada lembaga training dan konsulting antara Billionaire Group Indonesia. Dalam bidang motivasi, beliau telah belajar pada orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, antara lain Mr. Ipo Sentosa, ahli pakar otak kanan, dan Miss Mary Riana, inspirator. Itu adalah biografinya Bang Yusrizal ya. Sangat luar biasa sekali kawan-kawan. Abang Da lahir pada di tempat Medan tanggal 24 Juni tahun 1996. Abang Da sebaya ya dengan saya. Maaf ya Abang Da. Oke. Pendidikan formal Abang Da awal pada TK Al-Fajar Medan, kedua SD Budi Mulia, ketiga sekolah menengah pertama perguruan Krakatau Medan, yang keempat pada kejuruan SMK Tritek Informatika Medan. Untuk kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Ekonomi Islam semester 4. Oke. Maaf.
itu atau ada teman-teman yang satu sekolah dengan Abang Da. Nah, luar biasa sekali berarti sudah mengenal Abang Da dalam suatu sekolah perguruan satu lokal atau suatu sekolah. Oke, untuk pendidikan non formal selanjutnya, kata T Institute Brainwave Management National Training 2012. Selanjutnya CP Citra Mandiri Leadership and Self Improvement. Dan selanjutnya lagi di IEC Forum Business MIBEX International Seminar dan 1 juta Motivator Indonesia Training of Trainer. Selanjutnya lagi Info Sentosa Otak Kanan Training dan meraih 100 juta pertama. Untuk pengalaman Abang Da dalam organisasi, Abang Da pernah menjadi penyiar radio perguruan Krakatau Medan. Selanjutnya pernah menjadi ketua OSIS SMP perguruan Krakatau Medan. Dan untuk selanjutnya pernah juga menjadi ketua remaja masjid Nurul Hasanah Tanjung Mulia Hilir. Dan menjadi ketua OSIS SMK Tritek Informatika Medan. Dan menjadi kepala bidang penelitian dan perkembangan HMG Ekonomi Islam di UINSU. Untuk pengalaman fasilitator dan motivator trainer, Abang Da menjadi host MC Grand Launching Resto Dapur Bang Jali Margonda Depok, fasilitator Grand Launching Geprek Bensu Medan Polonia Mangun Sidi Medan, fasilitator Big F1 Geprek Bensu Medan Gatsu, dan speaker seminar Smart Communication and Scientific Walk Medan Adventist Hall. Dan terakhir, speaker in house training Dream Planner and Self Improvement Garuda Citra Hotel. Oke, itu tadi adalah biografi Abang Da. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan kepada Abang Da langsung kepada Abang Da Yusri Jalardian Sokoto. Saya akan bergabungkan kepada Abang Da. Oke, sudah tergabung. Assalamualaikum Abang Da. Dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengar. Dengan saya Muhammad Arya. Oke, salam kenal Bang Arya. Alhamdulillah. Iya Bang. Bersyukur kali ini Bang kita bisa ngadain acara kajian perdana di NYM bersama Abang Da ya kan. Maaf Bang ya kalau ada salah-salah kata atau ada sedikit-sedikit grogi gitu dari saya. Saya dari perdana juga nih Bang untuk ngadain acara kajian online nih. Setiap orang juga kan pembelajar juga pengajar kan, jadi ya kita juga sometimes you win, sometimes you learn. So it's okay bro. Oke Bang ya. Jadi Bang selama masa COVID-19 nih, COVID-19 nih, ada nggak kegiatan Abang yang tertunda gitu? Wah, tentu kalau ditanya nggak hanya saya aja ya, pasti semua orang kalau di tengah pandemi ini pasti banyak kali kendala yang tertunda, bahkan planning yang udah kita susun, tapi juga istilahnya kita mau apa, sebaiknya perencanaan rencana itu aja di tangan Allah yang terbaik kan. Ya tentu banyak hal yang dari segi usaha kita banting setir gitu kan, dari tadi kita hanya fokus di offline, kini kita mulai belajar dan gempur di online. Tentu banyak hal yang kita lakukan gitu. Yang penting rebahan pun boleh tapi tetap produktif. Seperti itu Bang ya. Jadi kegiatan selama untuk COVID-19 gimana Bang? Gimana? Selama COVID-19 ini apa kegiatan Abang Da gitu? Apakah Abang berada di Medan atau di luar negeri atau di? Masya Allah, luar negeri insya Allah nanti ya. Nah tapi kemarin baru aja balik dari Asahan sama Tanjung Balai lagi ya, selain silaturahmi gitu ya untuk memperluas rezeki gitu kan, sama juga biar mempanjang umur. Ya sambil lihat situasi dan peluang nih apa yang bisa dilakukan nanti di sana. Baru aja balik tadi sore kan. Jadi ini kita memang khusus untuk meluangkan waktu di Medan biar jaringan atau teknik kita enak karena mau sharing sama teman-teman ngaji Medan. Nah tentu mau ralat sedikit ya, mungkin di UINSU sendiri itu mungkin data saya beberapa tahun lalu, kini saya lagi mahasiswa akhir, tengah menunggu sidang munokosa, insya Allah mudah-mudahan tahun ini saya akan sudah mendapatkan gelar sarjana ekonomi Islam, mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini saya bisa lulus dengan nilai terbaik, amin ya. Nah dan selain menunggu jadwal sidang akhir, ya saya juga tengah lagi menulis buku nih.
Nah, tulis buku, ada beberapa buku yang saya tulis selain buku saya sendiri gitu kan. Yang kedua memang ada buku yang berkaitan dengan penelitian saya gitu sebagai hadiah saya bentuk pengabdian saya terhadap daerah Serdang Bedagai khususnya, di mana mudah-mudahan menjadi pelajaran atau menjadi ya karya saya yang bisa saya tinggal di sana. Nah, karena memang saya lagi belajar hobi nulis nih. Nah, sama juga mengisi kelas-kelas online, nah, seminar online, juga kelas-kelas private khusus sama komunikasi seperti itu. Sama ya kita lagi bantu-bantu untuk ya mencari hal yang menghasilkan lah. Karena kita nggak hanya kejar dunia aja, tapi juga akhirnya kita berusaha gitu ya. Seperti itu. Ya, kita tidak jalan di dakwah saja bang ya kan, tapi kita suka mencari. Kalau bisa kita membuka lapangan kerja bang ya kan. Benar. Jadi untuk buku bang, buku untuk tulis hasil dari tulis tangan abang sendiri ya, udah terbit atau belum nih bang? Alhamdulillah kalau buku pertama saya itu buku antologi di mana dulu tahun 2015 gitu ya. Tulisan saya sama beberapa penulis lainnya nasional itu nulis buku tentang kisah cinta. Itu merupakan buku pertama saya itu tentang cinta, judulnya Hidden Love atau Cinta yang Terpendam. Nah, namun kisah-kisah di sinilah saya mulai tertarik menulis gitu. Jadi kisah yang terpendam yang mungkin kita bukan berani untuk mengungkapkan, tapi kita menunggu waktu yang tepat dengan cara yang hebat bersama orang yang tepat nantinya. Nah, itu buku pertama. Yang kedua, kemarin juga baru selesai beberapa tahun yang lalu, tulis buku tentang dream book atau impian, dream planning gitu ya. Nah, judulnya The Next 10 Years. Ini buku antologi juga, jadi kumpulan beberapa penulis itu disatukan jadi sebuah buku. Dan tahun lalu karena saya pernah mengalami satu kejadian yang luar biasa, yaitu maut gitu ya, pulang saya dari Banda Aceh tepat tahun lalu, itu menjadi titik balik story saya yang mau saya bukukan, yaitu buku saku yang nanti sedikit banyaknya ingin saya share, di mana saya pernah terpuruk, bukan lagi mulai dari nol, tapi saya mulai dari minus. Nah, saya bangkit, di mana saya dapat satu kekuatan dalam Quran. Ini kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu saya anggap ini sebagai spirit of Sulaiman. Mungkin kita tahu ada salah satu ayat di mana ayat ini doanya Nabi Sulaiman yang dia begitu jatuh segala macam, dia minta doa yang lebih pada Allah. Nah, ini menjadi kekuatan saya gitu. Nah, menjadi kekuatan saya untuk memulai kembali, dan ini saya tuliskan di tulisan ini, semoga orang-orang yang suka baca bisa nanti mendapatkan energi positif. Dan yang ketiga ini, saya kemarin, saya nggak kenal, tapi kemarin ada seseorang dokter muda, wanita, akhwat gitu ya, dari Mandailing Natal. Beliau mend-DM saya, mungkin kita saling berkenalan, di mana beliau ingin kisahnya dalam impian, cinta, dia ingin dituliskan. Nah, sebagai kenang-kenang, bahkan kisah dia menemukan calon imamnya. Namun sayangnya cintanya dia lebih cinta lagi Allah, karena mereka belum berjodoh di dunia, karena calon imamnya dipanggil oleh Allah sebelumnya. Dan dia ingin punya kenang-kenangan itu, makanya saya lagi bantu nulis kisah dia. Ya, mudah-mudahan bisa selesai, mohon doanya nanti. Dan ya, kalau saya sih kalau buku yang khusus saya pribadi yang benar-benar belum ada. Nah, masih buku antologi, masih kisah orang. Tapi perlahan saya ingin nulis, ke depannya saya ingin nulis ya terinspirasi dari Tirsa Bisari, kita terinspirasi dari mungkin kita tahu semua penulis-penulis hebat lainnya. Jadi nggak perlu kita nunggu hebat baru kita nulis sesuatu yang hebat, tapi bisa aja kisahkan dari sekarang, insya Allah kita menjadi orang yang hebat kan. Gitu sih. Amin. Bismillah lah kita. Amin, Allahumma amin. Untuk kawan-kawan juga kiran-kiran NIM mohon juga bantuannya untuk abang ada kita nih. Jadi amin, gimana bang? Amin. Kita lanjut aja untuk tema kali ini. Siap, boleh. Oke. Tema hari ini adalah public speaking untuk dakwah, kenapa tidak? Akan diselenggarakan oleh Abang Dayus Rizal. Oke, tanpa memperpanjang kalam kita, langsung serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi dengan tema public speaking untuk dakwah, kenapa tidak. Oke, untuk teman-teman yang mau berdonasi, ada di kolom komentar di bawah ya. Untuk teman-teman yang mau berdonasi, ada di bawah nomor rekeningnya NIM, resmi NIM, Ngaji Medan. Oke Abang dah, dipersilakan Abang. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba hudahu illa yaumil qiyamah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Ngaji Yuk Medan yang telah menyelenggarakan dan peduli di jalan dakwah, jalannya Allah. Dan pada malam hari ini telah khusus mengundang saya pribadi. Saya merasa sangat tersanjung dan berterima kasih menjadi bagian jalan baik ini, karena sebagai sabda Nabi yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah mengajak saya untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Semoga teman-teman member Ngaji Yuk Medan mendapatkan pahala yang setimpal dan terus bisa berjuang dan mendapatkan hal kebaikan dan barokah dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman yang hari ini stay tune yang ingin mendengarkan sharing-sharing pada malam hari ini. Saya juga bukan orang yang hebat, saya juga bukan orang yang spesial, saya juga masih banyak belajar, saya masih anak TK yang masih harus dituntun. Nah, yang terus semangat menjadi pembelajar yang baik. Nah, karena tidak ada kata untuk lelah dalam belajar, karena kalau kita belajar maka kita pemilik masa lalu, tapi kalau kita terus belajar maka kita pemilik masa depan. Karena Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, maka ketika kamu malas dalam belajar maka siap-siap kamu akan menelan namanya kebodohan. Namun kalau kamu terus belajar maka siap-siap kamu akan menikmati keindahan masa depan. So ini imam besar loh yang mengatakan, bukan saya. Artinya apa? Tidak ada namanya berhenti dalam belajar. Setiap orang pembelajar, kadang setiap orang juga guru. So hari ini kita sharing-sharing sedikit banyaknya. Mungkin Allah memberikan kesempatan nama saya untuk memulai lebih duluan. Mungkin Allah memberikan kesempatan satu cerita, pengalaman yang mudah-mudahan hari ini saya sampaikan sedikit banyaknya bisa membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan hari ini mungkin saya nggak ingin berbicara lama-lama, tapi kita ingin lebih banyak interaktif pada teman-teman semuanya nih. Dan spesial khusus malam ini pada teman-teman Ngaji Yuk Medan dan yang stay tune malam hari ini sharing. Nah, nanti yang teman-teman dari saya pribadi, saya akan memberikan e-books gratis, di mana tips yang menarik bagaimana passion Anda bisa menghasilkan. Karena mentor saya dan orang yang hebat yang pernah saya jumpa, yaitu Pak Ridwan Kamil, ketika kala itu pernah berjumpa, pernah mengatakan, Rizal, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Pertanyaan saya, sudahkah hobi Anda menghasilkan? Dibayar bukannya soal uang, tapi penghargaan, pengakuan, dan lain segala macam. Dan malam hari ini, khusus member NYM, dan teman-teman yang hadir, saya akan bagi e-book ini pada teman-teman semuanya, bagaimana menemukan fashion yang bisa menghasilkan. Caranya apa? Saya tetap stay tune sampai akhir. Nanti teman-teman silakan aktif bertanya ataupun berinteraksi. Silakan screenshot. Nah, screenshot sharing kita pada malam hari ini, tulisan pesan-pesan Anda, tag ke Ngaji Yuk Medan sama tag ke Instagram saya. Nanti saya langsung konfirmasi di DM, saya akan minta email atau WhatsApp Anda, saya akan kirim sendiri atau saya akan ngirim e-book itu pada teman-teman semuanya. So, sampai akhir kita tuntaskan, kita sharing habis-habis. Karena kalau mendengar setengah-setengah, hasilnya bukan setengah teman-teman, tapi nol besar. Kenapa? Kita udah menghabiskan waktu, tenaga dan lain, tapi kita nggak sampai akhir. Nah, kalau dengar ilmunya setengah, pengalaman setengah, nanti yang ada setengah-setengah jalannya. Nggak boleh juga ya. Nah, so teman-teman semuanya, berbicara public speaking dalam berdakwah penting nggak sih? Nah, saya ingin mulai satu kisah. Mungkin kita mengenal seorang laki-laki yang gaya diplomasinya begitu menarik, kata-kata dan kalimatnya begitu kuat, begitu tegas. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus laki-laki ini ketika orang-orang kaum dari Bani Tamim datang kepada Nabi SAW untuk menunjukkan kepada Rasulullah kemampuan berbicara mereka, juru bicara mereka, pemikiran mereka. Dan kala itu Rasulullah mengutus lelaki ini untuk menghadapi kaum Bani Tamim ini. Nah, dan apa yang terjadi? Karena memang karena apa? Rasulullah sangat tertarik. Nah, Rasulullah sangat tertarik dengan gaya bahasanya, berbicara yang begitu luas, begitu fasih, begitu menarik, bahkan tidak ada menyinggung, sehingga para kaum yang datang ini tidak sedikit pun menolak ataupun tak merasa sakit hati atau tidak enak dengan perkataan atau kalimat yang dia ucapkan. Siapa dia? Dialah Sabit bin Qais. Nah, artinya apa? Artinya apa? Dalam dakwah kita perlu memperhatikan namanya komunikasi. Nah,
kita punya ilmu yang luar biasa, kita punya pengalaman yang hebat, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, pesan tidak tersampaikan kepada khalayak ramai, orang-orang juga akan tidak mendapatkannya. Orang-orang tidak akan terpengaruh. Kenapa? Harus kita ketahui, namanya komunikasi itu adalah mempengaruhi orang lain. Nah, menyampaikan informasi, membuat orang lain simpati sama kita. Jadi apapun yang kita sampaikan, makanya komunikasi itu sangat betul-betul diperhatikan. Apalagi dalam dakwah. Nah, ya tidak hanya dalam dakwah, tapi dalam kehidupan juga seperti itu. Sehingga Pak, inilah yang membuat Rasulullah mengangkat Sabit bin Qais sebagai juru bicara Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Nah, makanya apa? Karena gaya diplomasi begitu menarik. Nah, bicaranya begitu membesana. Nah, kuat, padat, tegas, keras teman-teman semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam dakwah kita juga harus seperti itu. Nah, mungkin bukan kapasitas saya sebagai ustadz ataupun pendakwah mungkin seperti di atas mimbar, tidak. Tapi guru saya pernah berpesan. Guru-guru saya, mentor-mentor saya pernah berpesan. Rizal, walaupun kamu bukan seorang ustadz, walaupun kamu bukan seorang pendakwah, kapasitasnya, tapi setiap kita adalah dai. Nah, mungkin kita bisa menyampaikan, menyuruhkan kebaikan di level kehidupan kita masing-masing. Nah, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, sedikit ilmu yang kita dapatkan, kita bisa sampaikan. Makanya apa? Hal inilah, ini mendorong saya, memotivasi saya, ketika mengisi seminar, ketika mengisi training, ataupun kita mengisi kajian, ataupun menjadi MC, bahkan alhamdulillah ngaji Medan sering beberapa kali mengajak saya untuk menjadi MC kegiatan-kegiatan kajian gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini mendorong saya. Kenapa? Dulu kalau ketika saya ngisi seminar, apalagi untuk anak-anak SMA ya. Nah, ketika saya mengajak satu tema yang bagaimana menjadi seorang karakter pemenang, bagaimana menjadi orang yang berprestasi ketika siswa. Dulu mungkin role model yang saya aja adalah orang-orang sukses seperti budaya barat, orang-orang seperti Steve Jobs, Bill Gates, dan segala macam. Tapi kini ternyata ketika saya belajari lagi, ketika guru-guru saya menyuruh saya bahwa dakwah itu bisa di mana aja, bahkan di seminar pun bisa. Nah, sekarang apa? Ya coba mengajak teman-teman anak-anak muda, terutama anak SMA untuk mengajak, yaitu mengganti role modelnya seperti ya Rasulullah, yaitu sang khalifah gitu ya, dan seperti Sultan Al-Fatih dan segala macam, itu bisa menjadikan tolak ukur kita, menjadi inspirator bagi kita. Nah, saya aja tiap tahun kalau bulan puasa setiap sahur, saya paling nggak pernah melewatkan namanya filmnya Amirul Mukminin, itu Umar bin Khattab. Saya selalu sangat tertarik dengan sosoknya Umar bin Khattab. Sampai-sampai saya pernah juga jalanin usaha itu ya, itu saya beri nama Umar Usman karena memang saya sangat tertarik dengan dua sahabat ini. Nah, benar-benar luar biasa. Nah, dengan begitu kita bisa mengajak nih ketika seminar, yuk ganti role model kita. Atur kita jangan orang-orang yang mungkin di budaya barat sana atau mungkin saya enggak, bukannya saya melarang teman-teman suka K-pop atau enggak. Saya pun juga kadang gara-gara mungkin saya punya kakak yang suka nonton K-pop, kadang saya terselit nih K-pop juga atau segala macam. Tapi coba seperti role model kita seperti Rasulullah, Khalifah Rasyidin dan lain segala macam. Nah, inilah kemampuan komunikasi ini kita bisa mendorong mereka untuk ternyata Rasulullah itu keren loh. Ternyata Umar Usman itu sahabat Nabi yang luar biasa loh. Ternyata Sultan Al-Fatih di usianya masih muda bisa ke Konstantinopel loh. Ternyata Napoleon yang dari Perancis pun ketika ada satu jalan yang lurus itu, ternyata jalan itu punya filosofi yang luar biasa loh. Bahkan larinya ke Mekah loh. Nah, ada apa? Nah, kisah-kisah ini bisa membuat orang lain tertarik. Dan artinya apa? Namanya kita berdakwah, kita menggerakkan. Nah, Rasulullah menyampaikannya dengan menyenangkan ya. Nah, makanya hari ini artinya apa? Ini saya ingin menyampaikan di awal sebelum tips and trick dan kita komunikasi. Saya ingin menyampaikan di awal bahwasanya ya komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam berdakwah. Karena guru saya aja seperti Ustadz Lian, dia kita ketahui dan ustadz-ustadz saya lainnya bahwasanya dalam dakwah itu ada 3 hal yang terpenting. Pertama, menyampaikan informasi, kisah-kisah Nabi dan lain segala macam hal-hal kebaikan, membuat orang lain simpati, berpengaruh, dan yang ketiga membuat mereka terhibur atau komunikatif agar kita bisa berdialog dan berdiskusi. Nah, artinya apa? Untuk menyampaikan 3 hal ini kita membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, pertanyaannya, Bang, aku nggak ada bakat lah Bang untuk ngomong di depan. Nah, karena kita harus ketahui loh, komunikasi itu ada 2. Nah, pertama komunikasi secara personal, yaitu individu, kita ngomong dengan man to man atau dengan mungkin orang-orang yang sedikit, mungkin kita di ruangan. Nah, nggak yang begitu ramai. Yang kedua adalah komunikasi secara publik. Biasanya
orang mengenalnya ini adalah public speaking, yaitu berpidato, mungkin kita dalam musyawarah di depan orang-orang banyak gitu ya. Nah, bahkan berdebat gitu ya. Nah, tapi banyak juga orang-orang bilang, "Bang, aku gak ada bakat nih ngomong di depan." Ah, bukan aku kali lah nih, kalau orang Medan, bukan aku kali lah ngomong di depan, kau aja lah gitu ya. Nah, "Bang, komunikasi ini dari lahir, Bang. Aku gak ada bakat." Hey, no. Komunikasi bukan dari lahir, tapi komunikasi itu dilatih. Nah, bagaimana caranya? Rumusnya simple, teman-teman semuanya. Rumusnya simple, cuma 6L kok. Apa itu, Bang? Latihan, 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 lagi-lagi latihan, teman-teman semuanya. Nah, jadi gak ada cara lain. Saya aja yang dulunya, mungkin kalau sekarang, kemarin psikolog pernah bilang kalau saya orangnya sekarang adalah ambivert, yaitu saya juga orangnya introvert, tapi saya juga extrovert. Tapi kalau dulu, saya orang yang benar-benar pemalu banget, teman-teman semuanya. Saya orang yang punya kehidupan saya sendiri. Nah, saya nggak pernah, bukan nggak peduli, tapi saya paling nggak suka dengan keramaian. Bahkan sampai sekarang pun kalau di waktu-waktu tertentu, kalau keluarga atau kadang orang tua saya, mama saya, misal kalau ada pertemuan keluarga, ya ini, saya paling cuma hanya nganter doang, ketemu saya diem, udah. Saya paling nggak suka gitu. Bahkan kalau teman-teman saya nikah nih misalnya gitu ya, "Bang, berarti Bang belum nikah." Doain aja teman-teman semuanya ya. Nah, so, Bang, nah, bahkan kalau teman-teman saya nikah nih, saya kalau datang undangan itu selalu suka datang di akhir, teman-teman semuanya, malam hari. Nah, misalnya, kenapa? Paling pun kalaupun datang, karena saya di situ tamu mungkin nggak terlalu, kalau kawan-kawan saya mungkin nggak ada gitu ya, karena paling kayak enak gitu ya kalau tanya jumpa teman-teman, Rizal kapan nyusul nih? Pertanyaan paling sebel gitu ya. Nah, dan datang di malam itu supaya apa? Supaya saya bisa, ya saya menghindari, saya juga kadang jarang makan, langsung salam kedua mempelai, saya kabur gitu, langsung pulang, karena memang saya nggak suka dengan keramaian memang saya nggak, memang kurang nyaman gitu. Nah, bahkan dulu ibaratnya anak muda yang bahkan di SMP gitu ya, mulai SMP saya nggak, orang yang nggak tahu tujuan harus mau ngapain. Tamat SMP saya bingung harus mau ngapain. Nah, masuk sekolah selanjutnya aja saya itu paksaan orang-orang di belakang saya, udah ambil ini aja, karena dulu saya nggak punya tujuan. Jadi artinya apa? Tujuannya yang nggak punya, rencana saya gimana lagi mau ngomong apa yang kita punya gitu, bagaimana kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, makanya orang suka kalau dekat sama saya, "Ih, anak ini gimana sih?" Kadang nggak bisa nebak gitu. Tapi apa, ketika datang sosok yang orang yang menginspirasi bagi saya, nah di tahun 2014 yaitu datang seorang duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Tahun 2014 itu duta besarnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 kita, datang ke sekolah saya. Dialah Pak Dino Patijalal gitu ya. Nah, cara ngomongnya sangat luar biasa, begitu mempesona, menginspirasi, bahkan menarik sekali, bahkan membuat saya merinding kala itu. Yang saya waktu itu duduk di belakang, membuat saya terinspirasi. Dalam hati saya berdoa, kalau hari ini beliau yang berdiri di depan, berbicara depan orang banyak, menginspirasi, menggerakkan orang lain, hari ini saya juga ingin suatu saat saya akan berdiri depan orang banyak, berbicara dengan orang lain, bahkan menggerakkan orang, dan saya akan menjadi pejuang kebaikan dengan ilmu, akal, dan harta suatu saat. Nah, spontan saya berbicara dalam hati seperti itu. Dan apakah langsung saya besoknya ngomong di depan? Tidak, teman-teman semuanya. Nah, tentu lancarnya kita ngomong seperti tentu itu adalah jam terbang dan latihan. Nah, bahkan saya pernah ketika jadi permilihan ketua OSIS pertama kali dulu di sekolah, yang ngomong saya masih gelagapan. Bahkan saya mukadimah, habis itu tutup, udah lari. Bahkan saya pernah habis ngomong, teman-teman saya, dulu saya ngomong nih, baju saya lari ke belakang, saya nangis di kamar mandi, teman-teman semuanya. Nangis itu bukan nangis yang gimana, saya nangis, kok gini ya, malu-maluin. Tapi itu membuat saya, wah, aku nggak mau lagi malu-maluin diri sendiri. Aku nggak mau lagi ngomongku seperti ini. Aku harus bisa ngomong, tapi menggerakkan orang lain, membawa perubahan gitu. Nah, artinya apa? Saya latihan, saya mulai belajar. Waktu itu saya belum menemukan mentor, saya belum mengikuti komunitas, saya masih belajar sendiri. Nah, saya belajar sendiri dengan apa? Ini tipsnya mungkin sederhana yang dulu saya mulai gitu ya. Karena untuk mencapai 1000 anak tangga, kita harus melangkahkan kaki pertama gitu. Gimana kita mencapai 1000 anak tangga kalau langkah pertama aja kita enggan memulai? Makanya apa? Saya coba mulai dengan menuliskan naskah pidato. Saya coba mulai menuliskan skrip gitu ya. Nah, saya baca di depan gitu. Saya baca depan kak cermin. Saya latihan di mana dalam kesempatan. Dengan begitu mulai terbiasa gitu.
Nah, karena apa? Teman-teman semuanya perlu diketahui, akar dari public speaking, apalagi dalam berdakwah, adalah percaya diri, be confident. Nah, so kenapa? Setelah kita udah percaya diri, kayak tadi MC kita, Bang, baru pertama kali mulai. Hey, antum udah berani aja memulai, antum udah berani tampil depan orang banyak, itu udah luar biasa. Udah ngantongin satu rahasia, itu namanya percaya diri. Selanjutnya tinggal belajar teknik vokalnya. Teknik vokal ini ada speed, volume, intonasi, artikulasi, gesture, and expression. Dan yang kedua apa? Tinggal kita belajar teknik pembukaannya, penutupnya, isinya, bagaimana mempengaruhi, mengatasi kendalanya. Ini dalam public speaking. Nah, tapi semua teknik ini, kalau kita udah punya namanya percaya diri, maka untuk mempelajari teknik-teknik itu jauh lebih mudah. Makanya Pak, ingat satu hal, akar dari public speaking atau komunikasi adalah percaya diri. Pertanyaannya, Bang, gimana supaya bisa meningkatkan percaya diri, supaya kita berani menyampaikan sesuatu? Nah, sebelumnya kita harus tahu, percaya diri itu apa sih? Nah, percaya diri itu apa? Sederhananya Pak, keyakinan untuk menyampaikan sesuatu, menampilkan suatu hal, baik di depan orang banyak ataupun secara personal, teman-teman semuanya. Nah, jadi apa? Dengan percaya diri, maka kita harus percaya diri. Pertanyaannya, Bang, gimana supaya kita meningkatkan percaya diri kita? Ada dua hal. Pertama dengan yaitu 6L tadi, latihan, 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 lagi-lagi latihan. Yang kedua adalah jam terbang. Nah, kita bahas satu persatu, teman-teman semuanya. Nah, Bang, gimana supaya meningkatkan percaya diri kita dengan cara latihan? Nah, ini yang saya lakukan. Nah, kalau kita ingin jauh lebih hebat, jam terbang kita lebih kuat. Nah, latihan ini bisa dengan 3 hal. Pertama, latihan sendiri, kita akan bahas malam ini. Yang kedua, menemukan komunitas, belajar di sana tempat kita belajar, di sana tempat kita latihan. Nah, saling berdiskusi dan sharing dengan teman-teman komunitas kita. Yang ketiga, temukan mentor dengan ngikutin kelas-kelas khusus, private. Hey, teman-teman, boroslah dalam pengetahuan. Kalau kita investasi itu ada 3, layer ke atas, layer ke tengah, dan layer ke bawah. Kalau ke bawah itu nggak kita bahas, karena mungkin masih ada yang belum cukup umur ya. Nah, karena itu berkaitan dengan seks dan lainnya. Tapi layer ke pinggang itu investasi berkaitan dengan fashion, fun, and food. Nah, banyak orang yang nggak mikir-mikir mengeluarkan uangnya untuk makanan, gaya hidup, maupun untuk kesenangannya. Tapi padahal itu mempengaruhi sangat sedikit. Tapi yang paling penting apa? Orang banyak lupakan investasi layer ke atas. Inilah yang namanya ilmu, mentor. Makanya Pak, guru saya selalu berpesan, Rizal, ilmu, guru, buku, kejar. Nah, ini membuat saya termotivasi. Ketika ada ilmu, dimanapun ilmu itu berada, ketika ada guru-guru hebat, guru-guru mulia, saya berusaha untuk bagaimana memuliakan mereka, menghormati mereka, belajar banyak dari mereka. Nah, dan yang ketiga apa? Ilmu guru buku-buku itu juga, makanya saya banyak sekali membeli-beli buku teman-teman semuanya. Maka kalau di rumah saya, apalagi kalau di kantor, itu selalu ada perpustakaan mini. Karena itu menjadi juga, saya mewarisi juga sama turunan saya, itu perpustakaan kecil. Karena bisa jadi buku-buku sekarang nggak ada nanti di masa depan. Nah, makanya apa? Makanya jangan pernah takut menginvestasikan waktu, uang kita untuk namanya belajar. Dan alhamdulillah, apa yang saya pelajarin dulu, bahkan saya pernah mengeluarkan uang ratusan hingga jutaan untuk belajar keluar kota gitu ya, jumpa dengan guru hebat untuk mengasah kemampuan komunikasi saya, termasuk tadi salah satunya brainwave management di Kata Institute, misalnya sama Miss Meriana, Ibu Santo dan lainnya. Saya ngabiskan uang dan waktu saya. Banyak orang bilang, ngapain lu ngabisin uang untuk sana atau ini? Mungkin sekarang nggak ada efeknya, tapi nggak lama kemudian ternyata di masa depan, di sekarang ada manfaat dan dampaknya teman-teman semuanya. Kenapa? Banyak sekali siswa-siswa yang hebat, mahasiswa-mahasiswa yang punya pengalaman kecerdasan yang luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa berpengalaman berprestasi, tapi untuk menyampaikan kepintarannya, menyampaikan pengalamannya, mereka sangatlah susah. Mengenalkan dirinya aja masih gelagapan. Bertemu dengan orang-orang di atasannya, mungkin seperti dekanan, rektorat, pengusaha, investor, masih gengsian, takut, gugupan. Gimana ya, nanti aku didengerin nggak ya, aku ingin ya. Nah, padahal dia punya pengalaman yang luar biasa, prestasinya wow, sangat menginspirasi, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang hebat, mengenal diri sangat masih ketakutan teman-teman semuanya. So, inilah penting komunikasi tadi. Makanya balik ke tipsnya tadi untuk kepercayaan diri tadi, akar dari public speaking tadi, yaitu apa? Latihan. Nah, yang pertama, untuk mengasah 6L ini tadi, latihan, lagi-lagi latihan, yaitu apa? Pertama, coba buat naskah pidato, misalnya satu skrip, kisah, atau apa, teman-teman coba sampaikan. Nah, yang pertama, teman-teman bisa latihan di hadapan cermin. Nah,
Nggak masalah di awal teman-teman pakai naskah terlebih dahulu. Teman-teman lihat buku terlebih dahulu kayak baca, nggak masalah. Nah, lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa. Otak teman-teman akan merekam kalimat-kalimat ataupun satu tulisan-tulisan yang luar biasa nantinya, dan kata-kata mulut teman-teman akan terbiasa. Akan kaya akan ilmu yang teman-teman baca dan teman-teman lakukan terbiasa. Kenapa? Ibu dari keterampilan adalah pengulangan. Ingat, ibu dari keterampilan ada pengulangan. Semakin banyak mengulang dan berlatihan, maka kita akan terbiasa teman-teman semuanya. Nah, dengan kita latihan di depan cermin, kita juga bisa melihat ekspresi kita. Hei, mungkin kita masih tipikal orang yang kalau berbicara, mungkin wajah kita, ekspresi kita masih cemberut. Ngomong kita padahal menarik. Ada orang yang ngomongnya menarik, berisi, beresensi, tapi ngomongnya cemberut. Biasa kalau kita ikuti seminar-seminar narkoba, korupsi ya, nah, audiens kalau dari belakang mungkin sampai ngangguk-ngangguk nih. Setuju kayaknya. Ternyata ketika lihat dari depan, ngantuk. Kenapa? Padahal isinya menarik. Tapi mungkin yang nyampaikan kurang menarik. Mungkin mukanya mungkin ya jemuran belum diangkat. Mungkin yang mahasiswa yang kalau ngomong mungkin apa, mungkin kos-kosan belum dibayar, habis diputusin, nah gitu ya. Nah jadi ekspresi, gimana kita mau menyampaikan hal yang menarik kalau ekspresinya cemberut? Nah kalau ekspresinya mungkin jutek, mungkin belum mulai aja orang udah nggak tertarik, bener ya? Tapi kalau kita misalnya nyampaikan kita, ya wajah kita udah terbiasa senyum, kita seakan bersahaja, ramah dengan sendirinya, orang belum kita mulai aja, orang udah ikutan senyum gitu loh. Nah orang udah wah enak yang lihat abang ini, enak yang lihat kakak ini, wah enak yang lihat guru ini nyampaikan ya. Nah tambah lagi dengan kita berlatih depan cermin, kita bisa lihat nih, body language kita, gestur kita, artikulasi kita. Nah gesturnya, apa kita ngomongnya seperti unyil, kan kita? Nah apa kita udah terbiasa, apa kita ngomong, oke udah banyak-banyak kayak rapper gitu lama-lamanya? Enggak teman-teman. Kalau kita banyak latihan, bahkan body language itu sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana meyakinkan orang lain, bagaimana kita berdiam diri. Nah, tangan ini dengan sendirinya akan bergerak dengan sesuai kebutuhan. Nah, setiap apa kata-kata yang kita sampaikan. Nah, memang ada body language atau kemampuan gerak tubuh yang itu dilakukan ketika kita menyampaikan hal penting. Bagaimana? Ketika kita untuk orang mendengarkan kita, apa yang kita lakukan? Bergerak mana? Ini memang ada ilmunya, teman-teman semuanya. Kalau kita bahas public speaking ini nggak cukup ngomong berbicara cuma 1-2 jam. Next, teman-teman kalau mau belajar lagi mengenai teknik-teknik public speaking, teknik vokal yaitu speed, volume, intonasi, artikel, gestur dan lain semacam, bisa nanti teman-teman belajar di kebetulan tim saya yaitu belajar public speaking class gitu ya. Itu buka nih, teman-teman boleh belajar di sana nantinya. Nah, kelas private khususnya. Nah, karena memang banyak orang-orang yang, bang kapan nih buka kelas khusus? Nah, teman-teman boleh belajar di sana. Karena memang kalau kita bahas tekniknya di sini, waktu kita nggak cukup, bisa-bisa sampai subuh teman-teman semuanya. Nggak mungkin ya, mungkin ngaji Medan, Mas Arya tadi harus istirahat lagi ya gitu ya. Karena memang kalau saya ditanya bang, saya nggak fine-fine aja ngomong. Karena apa? Dulu saya ngomong 2 jam itu teman-teman. Saya ngomong 2 menit, rasanya 2 jam teman-teman. Rasanya pengen kapan berakhir nih. Tapi sekarang ngomong 2 jam itu rasa 2 menit teman-teman semuanya. Nah, kalau kita ngomong komunikasi ini nggak ada hentinya. Nah, saya tertarik. Tapi kalau mau belajar lebih lagi, kita nanti teman-teman boleh DM saya. Kita nanti kita bisa sharing nanti. Saya open minded banget, saya open banget sharing. Tapi jangan malam-malam ya, jangan nampak kali jomblonya gitu ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semua. Yang kedua, pas selain latihan di rumah, teman-teman boleh latihan ketika di berbagai kesempatan saat berkendara. Nah, di baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, di kesempatan-kesempatan waktu luang ini teman-teman bisa latihan lagi. Nggak apa-apa teman-teman, mungkin dilihat, gila ya ngomong sendiri, mulutnya komat kamit, nggak apa-apa teman-teman semuanya. Nah, biar kita disangka gila, karena memang orang lain, mohon maaf. Nah, orang lain memang nggak pernah mau lihat proses kita. Mereka mau tahu hasilnya aja. Nah, penghargaan yang didapatkan di belakang yang teman-teman lihat, sertifikasi atau foto-foto dan segala macam, itu didapatkan bukan dengan hal yang mudah. Orang lain nggak tahu tuh prosesnya. Nah, mereka tahu, ternyata banyak ya sertifikat yang lainnya segala macam, bahkan mungkin pegang-pegang penghargaannya, orang nggak tahu prosesnya. Mungkin kita kurang tidur, kita mungkin banyak belajar sampai sakit, orang nggak mau. Nah, begitu juga kalau mau ngasah komunikasi, nggak masalah, mungkin kita harus melakukan sesuatu hal yang lebih. Nah, think different. Nah, melakukan hal yang lebih. Kalau kita melakukan hal yang lebih, maka kita akan mendapatkan hal yang lebih juga. Makanya apa? Nggak masalah teman-teman latihan dengan gitu apa? Teman-teman mengasah kemampuan teman-teman berbicara gitu. Dan yang kedua adalah teman-teman boleh latihan
Nah, ketika berbagai kesempatan lainnya, entah sambil mungkin di waktu luang, daripada apalagi di COVID masa pandemi ini, daripada tiduran terus, rebahan terus, teman-teman boleh latihan. Percaya, mungkin dulu ketika nggak pandemik, ketika kita mau ningkatin satu kemampuan apapun itu, mungkin kita beralasan, aduh gak ada waktu nih. Padahal setiap manusia punya waktu yang sama 24 jam. Dia bilang gak ada waktu. Sekarang di tengah pandemik, mungkin ini kesempatan kita, waktu luang kita lebih banyak nih. Nah, untuk meningkatkan atau melahirkan satu kemampuan yang lebih, misal apa? Komunikasi. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang beralasan, Bang, aku udah kerjaku di balik layar, di gudang, aku orang komputer, aku Bang kerjanya nggak sering tampil, ngapain aku latihan komunikasi? Hei, mungkin kamu bisa berkata itu. Saya juga pernah beranggapan seperti itu. Dulu ketika saya bekerja, salah satu industri terbesar teman-teman semuanya, ini membuat saya dulu ibarat menunda kuliah saya 2 tahun. Padahal waktu itu tahun 2014 saya lulus di kampus di Bandung, tapi nggak saya ambil. Nah, bukan karena saya nggak mau, bukan saya nggak mampu. Tapi waktu itu usia saya 18 tahun, anak muda yang ditawarin kerja, ikut seleksi dari ratusan orang, cuma 3-4 orang yang lulus, saya yang diterima. Saya salah satunya adalah saya, ditawari gaji besar, siapa yang berani menolak? Bener ya? Nah, di atas gaji 3-5 juta, siapa yang menolak? Nah, saya menunda kuliah saya, padahal waktu itu saya lulus di Bandung, kampus swasta dan negeri, tapi saya nggak ambil. Nah, alhamdulillah. Nah, waktu itu saya kerja di balik layar, saya di industri sebagai operator produksi. Kerja saya memang cuma hanya mencet 3 tombol. Nah, gaji besar. Tapi waktu itu pimpin perusahaan kami, waktu itu mungkin dia kalau setelah di industri itu mandor gitu ya, mengatakan, motivasi saya juga, mungkin Rizal kamu nggak butuh komunikasi yang lebih, tapi percayalah, komunikasi, kalau kamu bisa mulai kemampuan yang baik, kamu bisa berkomunikasi dengan baik, kamu bisa meningkatkan prestasi kamu dalam pekerjaan, kamu bisa naik jabatan, orang lain bisa tertarik sama kamu punya satu kelebihan dan bisa kamu komunikasi, ini membuat kamu mendorong kamu. Hingga apa? 2015, kalau orang bilang saya mencetak kegagalan, tapi saya katakan saya melahirkan keberhasilan. Saya beranikan diri resign dari perusahaan yang menggaji saya besar. Nah, sampai saya dibilang gila, gila lu masuk perusahaan itu, industri itu susah lo, tapi lu malah resign, gila semacam. Saya beranikan diri resign. Nah, penghasilan saya kali itu, tabungan saya gunakan untuk belajar dengan orang-orang hebat. Saya juga mulai kuliah saya, dan akhirnya alhamdulillah. Nah, kuliah saya, ibarat saya nggak pernah minta spesial sama orang tua. Nah, saya juga kerjaan saya sering berinteraksi dengan banyak orang. Nah, bagi saya ngisi seminar itu bukan untuk mendapatkan penghasilan, no. Sampai saat ini pun saya nggak pernah namanya, mohon maaf, nggak pernah namanya matok harga atau segala macam, karena memang saya itu bukan pekerjaan saya, itu bagian passion saya. Saya sangat tertarik dengan berbicara dengan banyak orang. Saya sangat senang. Karena apa? Prinsip hidup saya, ketika saya menemukan apa sih prinsip dalam hidup saya, dari banyaknya kata-kata yang saya tulis, saya menemukan 3 kekuatan kata. Itu apa? Share, inspire, and power. 3 kata inilah menjadi prinsip dalam hidup saya. Makanya saya sangat senang sharing, saya senang berinteraksi. Nah, makanya, dan pekerjaan saya juga, sebagai seorang marketer, sebagai seorang juga konsultan. Nah, baik event organizer, baik juga dalam properti yang kita jalani, teman-teman semuanya, event organizer dan public speaking class, ini membutuhkan kemampuan komunikasi. Apalagi dalam berdakwah. Dakwah itu nggak hanya di atas mimbar aja, tapi dimanapun, baik secara personal maupun secara publik. Makanya Pak, komunikasi ini sangatlah penting. Nah, di sinilah. Dan yang kedua Pak, rahasia dari meningkatkan kepercayaan diri tadi, akar dari public speaking tadi, selain latihan teman-teman semuanya, yang kedua adalah jam terbang teman-teman semuanya. Nah, tingkatkan, teman-teman pernah dengar nggak, habisi 10.000 jam terbang kamu dalam hidup, maka kamu akan menjadi master atau legenda dalam hidup kamu. Pernah dengar nggak kata-kata ini? Nah, kalau teman-teman pernah dengar kata-kata ini, pasti teman-teman nggak mau namanya melewatkan berbagai kesempatan. Nah, ingat, kesempatan adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesiapan adalah urusan kita. Ketika kesempatan itu datang, kalau kita nggak pernah bersiap, maka kesempatan itu akan hilang. Tapi ketika kesempatan itu datang, ketika kita telah bersiap, maka teman-teman semuanya hasilnya akan sangat-sangat luar biasa dan menakjubkan. Makanya apa teman-teman semuanya, bersiaplah. Nah, bagaimana meningkatkan jam terbang ini? Nah, yaitu dengan ketika ada kesempatan teman-teman semuanya, misalnya teman-teman seorang siswa atau mahasiswa nih, ketika guru atau dosen memberikan sesi tanya jawab, ini kesempatan teman-teman untuk bertanya. Nah, walaupun kadang pertanyaan kita, mohon maaf, kadang sedikit ngawur. Nah, ketika teman kita presentasi ini, pernah ya mungkin yang mahasiswa ngalamin, teman kita presentasi tentang ini, tapi nanya tentang ini, nggak apa-apa teman-teman kalau diejek atau mungkin diledekin. Nah, setidaknya di sini kita belajar untuk namanya mulai suatu keberanian. Nah, di situ kita meningkatkan jam terbang kita. Nah, dengan kita sering berdiskusi dengan teman-teman kita,
Nah, bahkan mungkin kalau kita dalam pimpinan atau kita dalam rapat musyawarah, mungkin kita sering berinterupsi, kita sering mengungkapkan pendapat kita. Di sini kesempatan kita untuk namanya meningkatkan kepercayaan diri. Nah, so jam terbang itu sangat penting. Apalagi kalau kita punya kesempatan menjadi seorang ketua panitia ataupun ketua event atau menjadi seorang penanggung jawab, akan seperti malam ini mungkin MC kita pertama kali. Ini satu kesempatan. Nah, jangan salahkan saya MC malam ini mungkin nanti lama-lama tertarik jadi host selanjutnya. Mungkin masih secara online. Next, bisa jadi, jangan salah loh. Dari kemampuan komunikasi ini kita bisa diundang berbagai kesempatan. Saya sangat berterima kasih sama salah satu komunitas, sama salah satu lembaga pembelajaran Quran, yaitu dari pembinaan Ustadz Yusuf Mansur, yaitu di mana kita tahu semua ya, di mana teman-teman semuanya waktu itu datang seorang yang luar biasa, Syekh yang begitu alim, yang sangat ilmunya sangat luar biasa, itu adiknya Syekh Ali Jaber, yaitu Muhammad Jaber. Ketika saya dipercaya untuk mendampingin beliau selama 3 hari, bahkan menjadi host di acara-acara dakwah safarinya waktu itu, safari Syekh Muhammad Jaber, saya sangat tersanjung gitu teman-teman semua. Bahkan waktu itu di mobil, Syekh Muhammad Jaber pernah mengatakan, saya seperti pernah melihat kamu, tapi di mana ya? Alhamdulillah, sebelum saya bertemu langsung sama Syekh Muhammad Jaber, saya pernah ketika saya berada di Jakarta, saya selalu menyempatkan kalau weekend itu kalau ada kajian-kajian, saya selalu menyempatkan datang ke sana. Terutama saya pernah jumpa dengan Syekh Muhammad Jaber di salah satu masjid Istiqlal. Waktu itu beliau mengisi ceramah, dan saya waktu itu berhadapan dengan beliau, tapi saya nggak bisa berjabatan. Dalam hati saya berdoa gitu ya. Suatu saat saya ingin kali jumpa dengan Syekh, mencium tangannya, berdekat dengannya. Alhamdulillah, doa tahun 2018 dijabah Allah tahun 2020 teman-teman. Dijabah Allah tahun 2019 teman-teman. Nah, dalam waktu setahun saya bisa berdekatan, bisa berjabat tangan, bahkan menciumnya tangan Syekh Muhammad Jaber. Nah, kalau itu menjadi host. Nah, kalau kita nggak punya, kenapa kita bisa dipilih? Padahal mungkin banyak orang-orang lain lagi. Karena mungkin orang melihat kita, ini orang punya jam terbang yang luar biasa. Makanya jangan nanti ketagihan nih host malam ini nih untuk jadi host selanjutnya. Karena memang apa? Ini menambah portofolio kita. Nah, jadi dengan jam terbang ini dengan tanggung jawab orang kemampuan bisa meningkat. Dan dengan begitu percaya diri kita bisa meningkat. Dan kalau kita udah meningkatkan kepercayaan diri kita ini teman-teman semuanya, maka mempelajari teknik-teknik selanjutnya, bagaimana mengatasi kendala dalam komunikasi, yang biasa saya katakan ini adalah sinyal 4G. Nah, apa itu 4G Bang? Gugup, gemetar, grogi, gelagapan. Bagaimana mengatasi hal permasalahan pada umum ini ya. Nah, itu bisa diatasi kalau teman-teman udah punya mengantong akar dari public speaking itu. Apa itu Bang? Yaitu percaya diri. Nah, artinya apa? Meningkatkan percaya diri ada 2. Latihan, 6L tadi, yang kedua jam terbang. Nah, mungkin teman-teman semuanya dalam dakwah tadi juga. Nah, saya ingin bagi tips sebelum kita mungkin tanya jawab gitu ya. Nah, teman-teman semuanya bisa dengan beberapa ini bisa teman-teman lakukan mungkin dalam melatih public speaking. Ini mungkin tips sederhana. Yang pertama apa? Teman-teman coba menuliskan poin-poin penting dalam komunikasi. Nah, dalam menyampaikan sesuatu. Saya nggak pernah namanya nulis kalau saya mau menyampaikan sesuatu, apalagi terutama malam hari ini, saya tulis tuh poin-poin pentingnya. Makanya saat ini saya kertas ini mungkin sedikit contekan teman-teman semuanya, ya. Nah, makanya apa? Ingat, pembicara yang hebat dulunya adalah pembicara yang amatir. Gak ada orang yang mulai dengan begitu yang hebat, enggak, teman-teman semuanya. Nah, Mario Teguh, Mary Riana, dan macam semua seperti itu. Nah, saya tulis sebelum tampil malam hari ini, tadi saya nulis, hari ini sebelum mulai saya cerita dulu deh. Saya sampaikan cerita sahabat Nabi, yaitu Sabit bin Qais. Yang kedua, saya cerita personal story deh, kisah saya dulu, kenapa saya memulai habis ini dari mana. Yang ketiga, saya tulis deh, yang ketiga saya ingin menyampaikan tips and triknya, sederhana seperti ini, alasan saya memulai, ataupun tips and triknya. Nah, dengan begitu, kalau teman-teman udah nuliskan poin-poinnya, otak teman-teman akan bekerja, ini nih, ketimbang teman-teman nulis panjang lebar, yang ada nanti jadinya teman-teman kayak baca nih. Kalau udah baca, mohon maaf, 15 detik pertama, kalau gaya bicara kita monoton, seperti baca, orang nggak akan tertarik. Nah, ini salah satu masalah yang dihadapin. Kenapa orang nggak mau dengerin kita? Pernah nggak teman-teman semuanya? Pernah ya? So, teman-teman semuanya, makanya apa? Yang pertama adalah tulis poin-poin utama yang ingin teman-teman sampaikan. Agar teman-teman bisa berbicaranya begitu komunikatif, begitu menarik. Yang kedua, teman-teman coba interaksi. Jangan ngomongnya itu hanya teman-teman aja. Nah, ini bukan bicara soal teman-teman, tapi ini bicara soal mereka. Nah, so teman-teman semuanya apa?
interaksi, yaitu komunikasi dua arah. Seperti yang kita lakukan malam hari ini, teman-teman boleh silakan nanti bertanya di kolom komentar, nanti host yang memandu, kita saling bertanya. Dengan begitu saya nanti pun nggak mau berbicara lama-lama gitu ya. Nah, kita komunikasi aja nih. Nah, lebih enak lagi apa sih yang teman-teman alami? Mungkin teman-teman bisa sharing sedikit, mungkin sedikit banyak kita bisa saling berbagi gitu teman-teman semuanya. Nah, dengan kita berinteraksi, orang lain akan merasa diperhatikan. Nah, orang lain akan merasa, oh ternyata dia nggak ngomong sendirian, aku juga dianggap loh. Teman-teman, gak enak ya kalau kita nggak dianggap ya. Nah, makanya apa? Interaksi. Dengan berinteraksi, orang akan sangat tertarik dengan kita. Karena kita mengajak berdiskusi. Dan yang ketiga adalah, sampaikan humor, cerita-cerita yang menarik. Nah, mungkin lelucon. Nah, candaan. Jangan juga monoton. Kenapa? Teman-teman harus ketahui, audiens kita ini ada dua. Tipe kal kiri, tipe kal kanan. Nah, tipe kal kiri atau otak kiri, ini orang-orang yang menganut namanya sistematis. Angka-angka, informasi, riset, penelitian. Sedangkan tipikal otak kanan atau orang-orang kanan, ini orang-orang yang menganut paham imajinasi, cerita, mungkin seperti mungkin satu personal story atau pengalaman orang lain. Nah, orang lebih tertarik dengan mungkin ini orang otak kanan. Makanya apa? Kalau bisa, makanya dalam hal kita menyampaikan sesuatu, kita harus ada riset, harus ada data. Nah, kita harus perpadukan dengan cerita agar keduanya ini nyambung dan orang mau mendengarkan kita. Nah, so teman-teman mungkin itu aja terlebih dahulu. Kita mungkin kembalikan ke host kita. Kita silakan teman-teman yang mau bertanya. Nah, semampunya saya akan jawab. Kalaupun saya belum mampu menjawab malam ini, saya akan simpan pertanyaan teman-teman semuanya. Saya akan jawab mungkin di video-video saya ataupun nanti di next sharing sama teman-teman Ngaji Medan teman-teman semuanya ataupun di YouTube saya nantinya. So, teman-teman semuanya, mungkin itu aja. Saya pengen lebih banyak ngobrol sama teman-teman semuanya. Kita berdiskusi, kita ngomong dua arah nih. Apa kendala teman-teman semuanya, apa pengalaman teman-teman semuanya. Mungkin bisa kita saling jawab. Dan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman yang stay tune sampai akhir sharing ini, live ini, yang mungkin juga nge-tag picture, screenshot live kita malam hari ini, nanti teman-teman tag ke Instagramnya Ngaji Yuk Medan dan tag ke Instagram saya. Nah, yang sampai akhir nanti, nah teman-teman nanti saya akan DM langsung, teman-teman semuanya saya akan lihat di DM, pasti kan muncul DM tuh, saya akan DM, saya akan minta email teman-teman atau WhatsApp teman-teman, saya akan kirim e-book yang menarik, bagaimana passion menghasilkan, bagaimana passion ini menjadi hobi kita bisa menghasilkan sesuatu, bukan hanya uang, tapi juga penghargaan dan pengakuan. So, itu aja, terima kasih, saya kembalikan host ke host hebat kita, silakan. Saya izin minum ya teman-teman semuanya. Iya, Bang. Saya juga nih mau minum dulu izin. Oke, untuk teman-teman, untuk keadaan NIM, atau teman-teman yang lagi nonton juga, boleh kasih pertanyaan di dalam kolom komentar di bawah. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya? Oh, dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang mau berdonasi untuk jalan dakwah kami, yang ingin mensupport jalan dakwah kami juga, dan untuk perjuangan dakwah, dapat ditransfer ke rekening BNI serial number 0337724498 atas nama Zahara Andisyanani. Untuk lebih lengkapnya ada di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan, Bang. Dari Zahra Liah _ gimana caranya kita membangkitkan mood tiba-tiba down, jadi bikin malas buat ngapa-ngapain, terus gimana tipikal seorang perempuan yang ingin membuat gebrakan baru tetapi tetap sejalan dengan syariat Islam. Maaf ya, bacanya mereng gitu, agak susah nih, Bang. Saya juga jelas, Bang, atau diulang lagi, Bang? Boleh. Gimana caranya kita membangkitkan mood yang tiba-tiba down, jadi bikin malas buat ngapa-ngapain. Terus gimana ya tipikal seorang perempuan yang ingin membuat gebrakan baru tetapi tetap sejalan dengan syariat Islam. Wah, luar biasa ya. Seperti itu, Bang. Mungkin
Saya akan jawab, mungkin ada, ini berarti ada 2 pertanyaan ya teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya, mohon maaf. Nah, bagaimana membangkitkan mood yang mungkin tiba-tiba down ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan komunikasi, mungkin kita pernah ngalamin, gimana caranya ya? Wajah saya jelas ya? Suara saya jelas nggak? Jelas bang, jelas. Nah, mungkin kalau kita kaitan dengan komunikasi, gitu ya. Bang, gimana nih bang? Tadi kita mungkin udah mood nih mau nyampaikan sesuatu, tapi tiba-tiba kita down bang. Mungkin kalau kita kaitan dengan komunikasi atau di jalan dakwah misalnya, nah mungkin downnya ini mungkin tiba-tiba nengok audiensnya kayaknya angker gitu ya, dingin, atau kayak nggak nyambut kita dengan hangat, ataupun mungkin kita tiba-tiba blank, tiba-tiba buyar, jadi kita nggak percaya diri nyampaikan sesuatu, jadi kita down nih. Nah, gimana cara untuk membangkitkan mood ini tadi? Kalau saya sih kembali ke alasan kita gitu ya. Kalau kita punya alasan yang kuat, kita punya tujuan, kita mau ngapain dari hal tersebut, teman-teman semuanya, maka kita akan termotivasi. Makanya sering sekali saya mengatakan, saya pernah kehilangan motivasi, tapi saya nggak pernah kehilangan tujuan dan alasan. Nah, ketika saya kehilangan motivasi, ketika saya punya tujuan dan alasan, maka saya akan termotivasi kembali. Nah, makanya apa? Apa yang membuat kamu termotivasi? Apa tujuan kamu, alasan kamu untuk melakukan tersebut? Nah, jadi kalau kamu memang punya niat yang baik, kamu punya tujuan yang baik, alasan yang kuat, maka kalaupun kamu down pun, teman-teman semuanya, kamu akan tetap memulai itu. Nah, kamu tetap memulai itu. Kalau kita kaitkan dengan komunikasi misalnya, nah kalau kita kenapa tiba-tiba down? Nah, mungkin kitanya yang kurang persiapan nih. Nah, mungkin kita yang kurang persiapan sehingga kita down untuk memulainya. Kita takut untuk tampil nih. Makanya yang paling penting apa? Paling penting apa? Saya punya tips teman-teman semuanya. Ini saya lakukan, saya pelajari dari orang-orang besar, orang-orang hebat. Apa itu? Ketika memulai sesuatu, ketika kita ingin tampil dimanapun itu, yang pertama yang saya lakukan adalah saya selalu namanya datang tepat. Saya datang lebih awal. Nah, kalau acara itu jam 1, biasanya saya datang saat saya. So, mungkin langsung kita lanjut ya. Lanjut bang, lanjut. Nah, jadi apa teman-teman semuanya? Kalau kita ada punya tujuan, kita punya alasan yang kuat, maka kalau kita pun down pun, kita punya mood kembali untuk memulai itu. Nah, kalau kita dalam kaitan dengan komunikasi misalnya, nah, kalau kita tiba-tiba down, mungkin ketika kita mau tampil, kitanya yang kurang persiapan, kitanya yang kurang matang, kurang siap ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal tersebut. Makanya yang pertama adalah, kalau saya sih ketika ingin memulai sesuatu atau menyampaikan sesuatu, saya selalu ketika menghadiri suatu tempat misalnya, nah ataupun ketika saya mau live online seperti ini, 1 jam atau setengah jam sebelum itu, saya selalu datang lebih awal, saya selalu siap lebih awal. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa melihat situasinya. Nah, kalau kita online, kita bisa menyiapkan tempat kita, duduk kita begitu nyaman, bagaimana posisinya, bagaimana kalau kita berhasil AC-nya dihidupkan, atau kamera kita, handphone kita tercas nggak, kita bisa cas. Nah, kita bisa lihat catatan kita kembali, kita bisa mengulang apa yang kita pelajari, kita bisa dengan begitu, ada namanya dalam ilmu komunikasi itu namanya visualisasi. Nah, kita harus membayangkan seakan-akan kita udah tampil. Nah, dengan begitu kita jauh lebih siap, mental kita jauh lebih siap, dan kita akan percaya diri. Nah, kita akan yakin. Nah, makanya kalau kita tiba-tiba down, nah kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, mood kita bisa akan kembali. Makanya apa? Mungkin biasanya kita down karena kita kurang persiapan. Maka kita takut, kita berpikiran. Yang kedua, kenapa kita down juga sehingga kita nggak mood-moodan gitu ya? Karena kita belum mulai aja, pikiran kita ini udah negative thinking. Makanya apa? Always be positive thinking, teman-teman semuanya. Mungkin kita berpikir negatif gitu ya. Berpikir negatif, orang akan mengintimidasi kita, orang akan mungkin nggak suka sama kita, segala macam. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam public speaking juga ada namanya karakter audience, ada karakter sleeper, snow white, dan segala macam. Teman-teman harus tahu nih, bang, apa sih ngomong-ngomong? Abang ngomong bahasa alien itu ya? No, teman-teman semuanya. Apa ini? Nah, karakter mungkin orang-orang dalam di suatu ruangan mungkin dia pendiam, kayak nggak dengerin kita, cuek. Padahal sebenarnya dia dengerin kita loh. Nah, yang kedua, mungkin ada orang yang buat kerusuhan, cari perhatian. Karena mungkin memang karakter seperti itu. Tinggal cara kita bagaimana mengatasinya. Nah, makanya kayak tadi saya bilang, saya sederhanakan, audiens itu ada 2 tipikal. Yang pertama tipikal otak kiri, yang kedua tipikal otak kanan. Nah, bagaimana cara ngatasi sendirinya? Ini nggak bisa kita bahas di sini, waktu kita nggak cukup. Tapi teman-teman boleh DM saya, teman-teman. Kita bisa belajar lebih lagi nantinya. Nah,
di forum-forum lainnya. So, teman, itu caranya. Makanya itu yang perlu dipentingkan. Makanya persiapan yang matang itu sangatlah penting. Dan coba datang lebih awal atau mulai lebih awal. Dengan begitu kita jauh lebih siap menghadapi berbagai situasi yang kita alami. Makanya tadi saya udah siap-siap nih. Seandainya tiba-tiba nanti mohon maaf nih mati lampu nih. Nah, 1 jam sebelum itu nih saya udah siap-siap kendaraan nih. Entah mungkin saya ya tampil dalam mobil misalnya, pakai lampu hidup gitu ya, nggak apa-apa, habis minyak gitu ya, bensin itu ngasih atau kemana keluar, yang penting saya bisa lah gitu. Nah, dengan begitu kemungkinan ini bisa kita siapkan segala macam teman-teman semuanya. Nah, so pertanyaan mungkin itu sedikit yang menjawab. Yang kedua, Bang, bagaimana nih buat tipikal perempuan untuk menggebrak suatu gebrakan yang mungkin baik sesuai dengan syariat Islam? Kembali lagi teman-teman, tujuannya apa? Nah, coba tarik garis lurus satu titik ke titik ini, teman-teman mau capai apa? Nah, teman-teman mau capai apa? Apa teman-teman yang mau teman-teman raih? Nah, mungkin, nah kayak ngaji Yuk Medan gitu ya. Saya tahu orang-orangnya di mana itu banyak teman-teman saya, adik-adik saya di dalamnya memang luar biasa banget, yang bahkan mendorong saya juga ikut tergerak gitu ya. Nah, saya mengenal mereka di komunitas-komunitas dakwah, mungkin di forum-forum dakwah gitu ya, luar biasa. Nah, di mana mungkin mereka menggerakkan ngaji Medan ini karena apa? Tergerak ingin mengajak anak-anak Medan untuk ngaji yuk. Yuk. Ngaji itu nggak di rumah loh, ngaji itu nggak harus di sini aja loh, tapi kita bisa ngaji bareng-bareng buat komunitas makin dakwah. Sama kayak filosofi batang lidi, lidi satu mungkin bisa dipatahkan, tapi kalau lidi yang banyak akan sulit dipatahkan. Sama kalau kita punya jalinan dakwah, silaturahmi, ukhuwah. Nah, kalau kita punya ukhuwah yang kuat, kita bisa ngajinya. Kalau mohon maaf nih, kalau kita punya teman-teman yang rajin sholat, kita yang males pun akan malu kalau nggak sholat, bener nggak? Tapi kalau kita sama teman-teman yang mungkin males-malesan dalam beribadah, ya kita juga akan males-malesan jadinya. Bahkan kalau kita yang biasa rajin sholat, kita mau sholat pun atau beribadah pun, jadinya kita merasa gengsi, aduh gimana nanti kalau lupa, aduh. Tapi kalau kita punya teman-teman, makanya kayak Ustaz Andi Boni pernah mengatakan, lebih baik kita ditampar tapi sadar, daripada dibelai jadinya lalai, bener ya? Nah, jadi apa? Dengan kita, mungkin teman-teman ngaji Medan ini punya visi, punya misi satu frekuensi. Kalau radio satu frekuensi bisa didengar gitu ya. Nah, untuk mengajak teman-teman anak-anak muda Medan, yuk ngaji yuk anak-anak Medan yuk. Kita bisa bareng-barengan loh, kita belajar sama orang-orang ini loh, guru kita loh, banyak loh. Ayo kita bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan seru ya. Makanya apa? Kalau kita berjalan sendiri, mungkin kita bisa berjalan cepat. Tapi kalau kita berjalan bareng-bareng, kita bisa berjalan sangat jauh teman-teman semuanya. Karena berjalan cepat belum tentu berjalan tak jauh. Tapi kalau kita berjalan sama-sama, kita bisa punya kekuatan yang bisa kita sampai tujuan yang sangat lama teman-teman semuanya. So, makanya apa? Coba buat gebrakan itu yang memang tujuannya baik gitu. Nah, tujuannya luar biasa gitu, yang membawa dampak kebaikan gitu ya, maslahat gitu ya. Makanya Pak, ingat aja sabda Nabi di sini, khairun nas anfa'un linas, baik-baiknya manusia memberi manfaat bagi banyak orang lain. Makanya apa? Jangan pernah menjadi pribadi yang memanfaatkan orang, tapi jadilah pribadi yang bermanfaat. Nah, so dengan begitu kita bisa membawa satu kebaikan atau kekuatan yang luar biasa. Nah, makanya apa yang seperti saya katakan tadi, saya pun dulu mungkin keluarga saya atau orang tua saya, kenapa saya masuk UIN nih, bukan promosi UIN ya. Nah, UIN tanpa promosi tetap naik juga gitu ya, luar biasa gitu ya. Nah, karena ya keluarga saya pengen saya masuk kampus Islam gitu. Nah, alhamdulillah saya ngetes, alhamdulillah lulus gitu. Nah, bahkan jurusan saya itu asal-asalan saya pilih. Saya dulu anak komputer. Kerjaan saya di bidang industri, programming, networking. Tapi lari ke ekonomi Islam. Coba. Nyambung nggak teman-teman semuanya? Gak nyambung teman-teman semuanya. Nah, karena apa? Orang tua keluarga saya pengen saya, kayaknya anaknya seru nih kalau jadi pendakwah gitu ya. Nah, tapi memang bukan jalan saya. Tapi ternyata Ustaz saya, guru-guru saya bilang, dakwah itu nggak hanya di atas mimbar. Nah, dan setiap diri kita adalah dai. Menyampaikan, menyuruhkan kebaikan, mengajak dalam kebaikan. Walaupun kita bukan orang yang baik, tapi orang yang berusaha berbuat baik. Nah, dengan gitu apa? Saya termotivasi. Di level kehidupan saya, misalnya alhamdulillah saya sering kesempatan mengisi seminar, training, saya selipkan tuh nilai-nilai Islam nih, syariat Islam. Nah, dengan coba kayak tadi, contohnya, coba mengajak anak-anak muda, bahwa saya ganti role modelnya, yuk, role model kita yang keren-keren, jangan hanya orang-orang barat aja, orang-orang ini aja, tapi coba orang-orang hebat lainnya seperti tadi Khulafaur Rasyidin, nah sahabat-sahabat Nabi, bahkan Rasulullah sendiri, ini bisa jadi inspirator dalam hidup kita. Nah, dan
Kalau misalnya di Indonesia seperti misalnya Pak Ipo Santosa ataupun Pak Sandiaga Uno, ini orang yang sangat menginspirasi loh. Mereka orang-orang hebat, orang-orang kaya yang sangat dermawan dan juga menginspirasi. Nah, artinya apa? Mereka punya alasan dan tujuan yang baik. Makanya coba ketika kita mau menggerak itu, ya kita memikirkan hal-hal ini. Makanya sama kayak tadi kalau bicara agar sesuai dengan syarat Islam dan segala macam. Nah, saya pun kenapa 2019 mau bangkit lagi, padahal waktu itu mohon maaf teman-teman semuanya, saya menghadapi maut di Aceh. Nah, saya mengalami luka dalam gitu ya. Nah, saya bahkan mengalami traumatik, mental saya diuji, saya mendapatkan mohon maaf, saya menghadapi utang gitu. Nah, yang bukan lagi ratusan ribu, tapi jutaan bahkan puluhan gitu. Yang waktu itu saya tanggung sendiri. Kenapa? Di sini saya juga kejadian itu juga membawahi saya. Apa itu, Bang? Nah, ternyata ketika kita berhasil, ketika kita sukses, orang-orang ingin mengenal kita, ingin dekat kita. Tapi ketika kita jatuh, gagal, orang-orang pada mundur perlahan. Dan kita hanya mengenal sejati kita. Nah, ketika saya mengalami titik balik ini, saya membawa satu kekuatan, satu alasan. Jadi tadi saya katakan, alasan yang saya bagi adalah saya menemukan ini dalam Quran gitu ya. Nah, satu kisah, doanya Nabi Sulaiman. Nah, doa Nabi Sulaiman yang ketika dia jatuh, ketika dia mohon maaf, dia mengalami sakit yang luar biasa, dia minta suatu hal yang lebih yang nggak pernah diduga, yang nggak pernah didapat sebelumnya sama Allah. Dan ini membuat saya, wah, ini memotivasi saya untuk bergerak. Nah, aku ingin juga menyerukan ini loh, bahwa saya menjadi ini yang saya serukan sebagai spirit of Sulaiman. Makanya ketika 99 siswa misalnya, saya juga menyampaikan hal-hal ini. Makanya teman-teman juga, makanya Pak, tadi jadilah pribadi yang bermanfaat, bukan memanfaatkan orang lain. Kalau gitu kita bisa membuat manfaat yang baik untuk orang banyak. Makanya ingat tujuan dan alasannya. Gebrakan seperti apa? Nah, teman-teman mau buat seperti apa? Gitu ya. Makanya Pak, jadi orang yang berbeda, think different. If you want to get, if you want, teman-teman jika kamu ingin mendapatkan hal yang berbeda, maka kamu harus melakukan hal yang berbeda. So, always be positive thinking, itu yang paling utama. Next, oke teman-teman semuanya. Oke, sebentar Bang ya. Ini para saya mereng, maaf ya teman-teman semuanya. Wah, ini ada yang bertanya lagi nih. Iya Bang, maaf Bang, tadi ya dipanggil juga sama orang tua. Wah, di situ yang paling utama dong. Ya, ini pertanyaan dari Ray Melda 44. Bang, gimana kalau ketika kita berdakwah atau tampil di depan umum, kita salah dalam menyampaikan sesuatu, misalnya seperti ayat Al-Quran atau teori lainnya, gimana cara kita mengatasinya? Seperti itu Bang. Oke. Nah, makanya sebelum kita melakukan kesalahan ini kesalahan-kesalahan dalam public speaking gitu ya, istilahnya kita mungkin tiba-tiba buyar, tiba-tiba ngeblank, atau kita down, bahkan dalam hal parahnya down itu nggak jadi ingin mulai. Nah, makanya yang paling penting sebelum kita memulai itu tadi di awal kita coba persiapan kita jauh lebih matang. Nah, persiapan kita jauh lebih matang, dengan begitu kita jauh lebih siap lagi. Cuma kalau udah kejadian seperti itu dalam dakwah atau nampil depan umum, kita salah menyampaikan ayat Al-Quran ataupun keliru dalam apa, makanya juga ketika sebelum memulai penting bagi kita namanya rendah hati gitu. Memulainya Bapak Ibu semuanya, kalau kita di audiens orang tua, saya juga pernah menyampaikan sesuatu atau tampil di hadapan para orang tua, orang-orang yang punya jabatan tinggi teman-teman semua, yaitu Kementerian Perhubungan kala itu. Nah, bahkan kala itu saya pernah ngisi juga di Depok. Nah, di mana di hadapan para orang hebat, orang-orang supervisor dan manajer. Nah, wah luar biasa. Bahkan ketika saya menjadi MC dalam launchingnya usaha salah satu artis, apa itu Kang Denny Cagur, itu diliput sama TV juga. Kali itu pertama kali saya masuk TV gitu ya, RCT kali itu ya. Nah, saya juga apa ya namanya? Saya memikirkan namanya apa? Mempersiapkan semua segala sesuatunya. Nah, bahkan saya juga kita nggak apa-apa merasa rendah hati bahwasanya Bapak Ibu semuanya, nah sebelum mungkin saya di sini bukan orang yang hebat, saya tidak bermaksud untuk mengajari, bukan bermaksud menggurui, tapi di sini kita saling berbagi, mungkin sedikit banyaknya Allah memberikan saya kesempatan memulai lebih duluan yang bisa menjadi dasar atau pengalaman pelajaran bagi anak-anak Bapak Ibu atau kepada Bapak Ibu atau mungkin teman-teman lainnya. Nah mungkin kalau masih banyak kekeliruan dari saya, nah mungkin saya mohon diluruskan, mohon nasihat dan ilmunya. Nah dengan begitu kalau kita mulai dengan mungkin mulai
hal ini orang-orang akan respect sama kita, orang-orang akan simpati sama kita. Nah, tapi jangan pernah dalam public speaking ada kata-kata yang nggak boleh kita ucapkan. Nah, salah satu adalah meminta maaf. Nggak boleh kita minta maaf, nggak boleh, bang, maksudnya gimana? Nah, nanti kita bahas. Kok nggak boleh minta maaf dalam public speaking? Nah, nggak bisa kita bahas ini, waktu kita nggak cukup. Next kan kita bahas khusus. Karena untuk bahas ini aja, kata-kata yang fatal dari public speaking ini waktunya nggak cukup. Tadi aja kita sampai terputus teman-teman semuanya. Nah, makanya apa? Bu teman boleh DM saya, nanti kalau mau belajar lebih lagi tentang komunikasi, silakan DM saya, kita akan pelajarin lagi. Nah, makanya apa? Makanya juga ini loh teman-teman semuanya. Namanya ayat Al-Qur'an. Nah, kita nggak, jangan sampai salah. Ini kita nggak boleh juga nyampaikan salah. Tapi bang, manusia kan hilang bang, tempatnya salah. Jaringan terganggu ya. Tapi setidaknya jangan sampai ini di muka layar. Kayak kalau ada yang nanya sama saya, bang, apa surat favorit abang? Surah favorit pasti surah yang dihafal gitu ya, surah yang dipahami. Salah satu surah favorit saya adalah surah Al-Insyirah gitu ya, ayat 98, ayat ke-8-nya. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Makanya apa? Kalau kita berharap sama manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan kita, maka siap-siap kita akan merasa mendapatkan hadiah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Makanya Pak, ini ayat yang sangat favorit bagi saya. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau kita udah biasa, kalau kita udah menjadi favorit dalam satu apa, kita udah senang dengan sesuatu, teman-teman alat bantu kalau tampil depan umum nggak masalah teman-teman buat slide khusus. Nah, tapi jangan lihat tagline-tagline atau garis besarnya teman-teman semuanya. Ataupun kayak saya bilang tadi, makanya dalam memulai sesuatu, teman-teman coba buat poin-poin utama apa yang mau teman-teman sampaikan. Nah, makanya kayak saya tadi nih, oh, saya ingin menyampaikan nanti, kemarin ini saya tulis semalam, oh, saya ingin menyampaikan cerita. Nah, cerita apa? Saya garis besarin. Sahabat Nabi Sabit bin Qais. Udah sampai di situ aja. So dia apa? Saya pelajari. Nah, yang kedua, oh, saya ingin menyampaikan ayat ini. Oh, dia di Quran surah ini, surah ini. Nah, dengan begitu kalau kita nulis poin-poinnya, kita tinggal enak menyabarkannya. Nah, maka kita perlu alat bantu. Maka kita perlu namanya menuliskan poin-poin utama. Dalam itu kita nggak akan menyampaikannya. Kalaupun lah kita keliru, salah, nah, gak ada salahnya kita namanya apa? Orang lain pasti akan mengingatkan itu. Nah, dan gak ada salahnya kita namanya apa? Uh, bukan klarifikasi ya, tapi kita bisa mengulang kembali apa yang kita sampaikan. Nah, teman-teman semuanya, mengulang kembali apa yang kita sampaikan. Nah, nggak ada salahnya gitu ya. Makanya pengulangan, makanya kalau kita menyampaikan sesuatu di akhir ada namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang menguatkan statement-statement atau apa yang telah kita sampaikan. Nah, ini biasa tergantung keadaan kondisional. Saya juga nggak bisa menyampaikan, bang, kalau salah gimana jadinya bang nih. Makanya sebelum salah ya kita harus siapnya betul-betul siap gitu. Nah, kalau udah terjadi gimana? Ya gak ada salahnya kita juga istilahnya apa, mengulang kembali. Nah, toh kalau nggak ada salahnya, teman-teman semuanya yang saya sampaikan sebelumnya keliru. Nah, hal yang terpenting adalah bahwa saya seperti ini nggak masalah gitu. Nah, bahkan ketika saya menyampaikan Spirit of Sulaiman ini, yang surat yang membuat saya titik balik ini surah Al-Baqarah. Nah, ayat 154 sampai 157 tentang sholat dan sabar. Itu ya, teman-teman mungkin boleh dibuka kalau saya salah, teman-teman dibuka. Nah, ayat ini mengajarkan saya tentang sabar dan sholat dan sabar. Dengan kita sabar, dengan kita sholat, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena memang Allah menguji kita bukan di luar, sesuai dengan kesanggupan kita gitu ya. Nah, artinya apa? Sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, nggak mungkin Allah menguji kita di luar kesanggupan kita. Makanya apa? Untuk agar kita apa? Supaya naik kelas. Namanya kita diuji, diberi ujian supaya naik kelas. Kalau kita nggak ujian-ujian, nggak naik kelas dong. Artinya apa? Kita harus bersyukur. Di surah itu ayat itu kita bisa melihat Al-Baqarah 154 sampai 157 tadi. Nah, inna Allah ma sabirin. Nah, ya, di ayat itu sangat jelas sekali. Inna Allah ma sabirin. Nah, makanya apa? Silakan pengulangan. Makanya yang terpenting sebelum kita melakukan kesalahan, kita harus bersiap, benar-benar siap. Mungkin itu. Maybe next. Any else? Ada lagi? Untuk teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya?
Adanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru bergabung ya, Nafi. Ini ada juga Bang pertanyaan dari WA saya langsung nih teman. Ini bertanya. Wow. Ini teman atau demen nih? Teman. Atau calon nih? Oh teman gitu ya. Ya, insya Allah ada Bang calon. Amin. Yang penting undangan sampai ya. Kalau nggak sampai nih yang bahaya. Wih, Masya Allah Bang, sangat terhormat sekali lah Bang bisa ngundang Abang. Wah, saya sangat senang nih bisa nambah teman karena banyak teman banyak pengalaman kan. Iya Bang, betul alimnya. Syukur saya sekarang ini. Nah, gini Bang, pertanyaannya, apakah sebuah penampilan fashion seorang dapat mempengaruhi penampilan kita saat tampil di depan banyak orang gitu? Oke, teman-teman semuanya. Memang penampilan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Nah, makanya apa? Penampilan itu sangat mendukung, mendorong ketika kita ingin tampil. Dan ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, teman-teman mau nampil depan orang banyak nih, tapi kok sakit bau. Ya, teman-teman percaya diri nggak? Percaya diri pasti enggak. Nyaman aja enggak, gimana lagi mau percaya diri? Kalau misalnya baunya ini sampai kecium orang lain, yang ada orang lain nggak nyaman ya kita. Yang kedua, teman-teman semuanya, dengan kita mungkin kalau misalnya saya punya filosofi gini, kalau misalnya kita tampil di hadapan anak semester 2, kita harus gaya seperti anak semester akhir. Kalau kita tampil di hadapan anak lulusan S1 sarjana, kita harus gaya seperti lulusan S2 teman-teman semuanya. Nah, kita harus gaya satu level di atasnya. Kenapa gitu? Ini yang dilakukan juga kalau saya lihat seperti gamer-gamer YouTuber teman-teman, kalau kenal ya, karena saya juga ya kadang kalau saya iseng kadang suka bermain game online juga gitu ya. Nah, kayak Just No Limit misalnya, Justin nama aslinya. Dia kalau memang dia main player Mobile Legends gitu atau PUBG gitu sesekali. Tapi ketika dia anak muda yang salah satu dia juga anak muda yang cerdas. Kalau nggak mungkin jadi ambasador ruang guru gitu ya, karena anaknya juga pintar. Nah, saya lihat si Justin atau yang dikenal Just No Limit di player gamer, ketika dia bertemu dengan orang-orang hebat, investor ataupun para iklan-iklan yang ingin mengiklankan di video-videonya, dia tampilnya nggak kaos tuh, nggak acak-acakan celana pendek swallow enggak tuh, malah dia pakaiannya rapi, nah kemeja dia bersih wangi, dan begitu orang jadinya respect sama kita. Nah makanya tadi saya katakan memang penampilan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Dengan kita menjaga penampilan ini juga meningkatkan faktor kepercayaan diri kita dan menunjukkan kita menghargai orang tersebut. Nah, orang respect jadinya sama kita. Wah, dia jumpa sama kita segininya loh persiapannya, serapi ini loh. Jangankan kita mau tampil depan umum, mau tampil di depan calon mertua, calon istri aja kita harus rapi gitu ya. Nah, kenapa? Ini serius nggak nih ya? Kalau kita datang cuma kaos oblong doang, yang ada mertua, ini siapa nih gitu ya? Nah, nggak mungkin. Nah, kita harus rapi. Nah, makanya apa? Nah, kalau saya sendiri, kalau tampil, saya selalu tuh menjaga penampilan saya. Saya pun juga step by step. Dulu saya bukan tipe orang yang seneng pakai kemeja, orang yang seneng pakai jas, orang yang abal mata. Saya bukan orang yang tipe pakai celana jeans, celana keper, celana yang mungkin kain gitu. Enggak. Saya dulu ibaratnya pakai celana jeans, pakai kaos, kera, udah. Tapi lama-lama saya naik step, ibarat celana saya ada celana kain, tapi baju saya masih kaos. Nah, lama-lama saya seneng pakai baju kemeja, tapi celana ada kain, tapi bajunya masih keluar nih, gak rapi. Jumpa sama orang, tapi lama-kelamaan saya mulai masukin bajunya, lama-kelamaan saya mulai perhatiin pakai jam tangan. Saya termasuk orang yang risih sebenarnya pakai yang ada di tubuh gitu, kalung segala macam, gelang atau cincin segala macam. Tapi lama-kelamaan, ternyata jam ini mendukung aksesoris kita, penampilan kita loh. Nah, parfum juga gitu. Kita wangi gitu. Kalau kita bau badan, siapa sih yang mendekat sama kita, bener ya? Makanya sehat, rapi aja nggak cukup, wangi juga penting. Dengan begitu itu mengundang respect dan simpati bagi orang lain. Mungkin itu Mas Arya. Oke. Gitu. Anybody else? Mungkin sudah jelas lah ya untuk teman-teman yang bertanya tadi, yang dari pertanyaan yang pertama sampai yang kedua, yang ketiga tadi barusan.
Kalau bagi saya, tadi saya udah sangat jelas sekali. Seperti kayak menyindir saya juga sih Bang, memang. Waduh, Sedikit banyak ya. Nilainya bagi saya memang ini sebuah pengalaman kali untuk MC ini. Apalagi saya juga sudah ada pengalaman juga, tapi di bagian remaja masjid saja Bang gitu. Untuk jadi ketua panitia, untuk menyampaikan kata sambutan, seperti itulah Bang. Yang dari kurang-kurangnya saya dulu, memang terbaca semua dari yang Abang jelaskan tadi, memang ada banyak betulnya lah gitu Bang. Berarti banyak salahnya juga gitu ya? Banyak yang salahnya Bang. Saya juga pernah ngalamin juga loh. Istilahnya ya saya kayak gini, saya pun juga masih banyak belajar sampai sekarang. Masih kadang juga masih ngomong kebeletan gitu kan. Bahkan masih juga grogian gitu. Nah, tapi ternyata ada dua sisi. Ada kalau dari sisi psikologis, kalau kita mungkin jam terbang kita udah oke, tapi kita masih gugup, tenang, itu bukan bagian dari kita gimana. Tapi itu sebenarnya kita ingin menunjukkan yang terbaik, maka kita grogi kalau kita bisa yang terbaik. Bahkan saya sendiri mohon maaf, dulu ketika saya jadi ketua panitia, bahkan ketua remaja masjid, mohon maaf, dulu saya diremehkan sama satu lingkungan masyarakat saya. Kenapa? Itu ketua panitia, ketua remaja masjid kok kecil banget. Kecil. Kayak anak-anak. Dulu saya SMP, udah dinobatin ketua remaja gitu ya. Masih SMP kelas 2 atau kelas 1, saya lupa. Kelas 2 kayaknya, kelas 2. Nah, karena badan saya dulu kecil banget, imut-imut gitu ya, amit-amit enggak lah gitu ya, imut-imut gitu ya, saya disangka kayak anak SD kok udah mimpin-mimpin orang-orang besar gitu, kok udah tampil nih, saya disepelekan gitu. Nah, mohon maaf teman-teman semuanya, cacian, disepelein, wah luar biasa. Tapi apakah saya down? Ya, saya down, namanya SMP. Tapi saya bersyukur punya ibunda yang mendorong saya. Nah, kalau kamu diremehkan di dunia, tenang, kamu tuh cerdas, silahkan belajar, buktikan sama mereka. Nah, so apa? Ini membuat saya termotivasi. Ya mah, ya bu, ya bu. Oke, saya maju bukan saya berhenti. Nah, toh teman-teman semuanya, kita memulai, gak ada orang yang hebat itu dari sesuatu hal yang luar biasa, bahkan mereka memulai semuanya dari nol gitu ya. Nah, saya juga itu titik balik saya untuk memulai itu. Nah, saya coba balikan keadaan. Alhamdulillah, waktu saya memberikan acara tetap berlanjut, berjalan lancar, acara yang juga lomba-lomba dan segala macam. Itu pertama kali saya megang acara yang luar biasa gitu ya. Nah, dan ketika saya memberikan pidato, mohon maaf sekali, banyak orang pidato monoton. Nah, kata sambutan, penghormatan, laporan, tutup, udah. Tapi kala itu, anak SMP gitu kan, kelas 2, saya tulis satu naskah pidato saya buat tidak hanya yang hal-hal monoton seperti itu, saya masukkan cerita, saya masukkan story, saya ucapkan hal-hal yang sangat menarik di lapangan, dengan saya bungkus dengan semenarik mungkin, dan saya sampaikan itu, mohon maaf, tanpa teks. Jujur saya pelajari 2 minggu, seminggu saya hafal mati, tapi saya coba, ternyata bukan hafal matinya, ketika terus setiap hari saya nggak berhenti ngomong, depan cermin saya terus latihan, bahkan mama, coba dengerin Rizal ngomong, saya seperti itu, dan alhamdulillah saya punya seorang ibu yang mau mendengarkan anaknya gitu kan, nah, mama coba dengan ngomong, ini, sampai ya mama saya menata kata-kata saya, coba gini deh ngomongnya, jangan itu, ekspresi coba senyum lah, dulu saya ngomong maaf, jutek, mukanya, nggak mau senyum, senyum dulu. Saya senyum gitu ya. Ketika saya mulai, ketika hari sambutan, dia tanpa teks, saya bahkan bukan berdiri di mimbar, di podium, tapi saya di tengah-tengah megang mic dengan luar biasa. Saya memberikan laporan itu penghormatan dengan luar biasa. Bahkan tidak ada satupun yang miss. Bahkan ya luar biasa lagi. Alhamdulillah teman-teman, saya merasa sangat termotivasi. Saya mendapatkan ya sambutan yang hangat dari masyarakat, dan saya buktikan itu. So itu menggerakkan saya juga termotivasi, nggak hanya di lingkungan, tapi ketika sekolah termotivasi saya teman-teman semuanya. Bahkan mohon maaf, ketika saya jadi ketua OSIS, saya nggak pernah mendaftarkan diri jadi ketua OSIS. Tiba-tiba nama saya ada terpampang di salah satu calon. Tadi cuma 5, tiba-tiba 6 dari saya. Kenapa? Karena apa? Sebelumnya alhamdulillah saya terpilih menjadi siswa teladan SMP kala itu. Nah, alhamdulillah saya satu-satu laki-laki menjadi siswa teladan, yang mau nggak mau saya harus juga mencalonkan diri. Saya nggak pernah tahu. Yang daftar itu ada kakak kelas saya, anak SMA waktu itu. Saya ingat Kak Panji sama Kak Ical waktu itu namanya. Dan sama Kak Neti satu lagi yang tiba-tiba nama saya ada. Dan waktu itu saya waktu kampanye, ya karena saya nggak pernah buat visi misi, yang orang yang buat. Mohon maaf, ketika saya ngomong, sebelum saya ngomong, semua yang di lapangan, bahkan ketika 5 yang ngomong, karena di saudara SMP, SMA, SMK, semua waktu itu riuh, ricuh. Gak ada yang mau dengerin. Tapi apa? Saya nggak ngomong banyak-banyak.
Karena saya bahkan waktu itu saya belajar, saya cuma ngomong sedikit. Sebelum saya cuma ngomong sedikit. Hargailah orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain menghargai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang merasa orang ketawa, tapi ketawanya itu mereka tertajuk dan lain segala macam. Mereka jadi teringat sama saya. Jadi artinya apa? Pembicara yang hebat dulu ada pembicara yang amatir. Jadi komunikasi itu dilatih, bukan dari layar, bukan satu bakat. Jadi nggak masalah teman-teman semuanya. Dan yang terpenting ketika kita mau tampil, teman-teman jangan lupa, yaitu apa? Berdoa. Nah, mau gimana pun, mungkin kita lemah di hadapan Allah. Mungkin kita nggak berdaya, kita nggak kita mungkin ya nggak berkutik. Nah, tapi kita minta sama Allah, ya Allah, jangan lemahkan aku di hadapan hamba-Mu lainnya, makhluk lainnya. Kuatkan hamba, ilmu datangnya darimu, maka keluarkanlah kata-kata baik atau hal sesuatu yang baik, yang mudah-mudahan nanti membawa dampak yang baik. Kita berdoa sama Allah. Nah, makanya kalau saya sebelum mulai itu, saya juga membawa kebiasaan-kebiasaan dari guru-guru saya untuk terus berdoa. Karena doa itu senjata utama bagi kita gitu ya. Nah, bukan senjata cadangan, senjata utama gitu. Nah, kita berdoa agar kelancaran. Makanya di awal tadi saya juga memulai dengan doa gitu ya. Kita doa tadi biar agar lisan kita lancar gitu. Nah, so doa yang paling penting. Nah, doa. Makanya apa? Doa pun kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi doakan juga audiens kita, orang lama. Ya Allah, aku datang kemari untuk mudah-mudahan membawa manfaat yang baik untuk mereka, yang menggerakkan satu hal yang positif, menginspirasi bagi mereka. Kebaikan datangnya darimu, keburukan datang dariku. Mudah-mudahan sesuatu baik itu membawa hal yang baik juga bagi banyak orang, terutama bagiku. Nah, so mudah dengan berdoa gini, ya inilah yang, dan apalagi kita berharap ya Allah, ya karena apa yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah. Nah, kalau tiba-tiba mungkin kalau orang lain audiens itu nggak mendengarkan kita, dengan kita berdoa, jadinya apa? Audiens jadi mau dengarkan kita. Nah, so doa yang paling utama setiap mulai. Nah, tadi mungkin sedikit banyak tips-tips trik yang saya sampaikan. Lagi teman-teman semuanya, nah stay tune sampai akhir, screenshot live malam hari ini, silakan nanti tag ke Ngaji Yuk Medan dan Instagram saya, silakan sampaikan kesan pesan Anda atau apa hal yang menarik yang Anda dapatkan pada hal baik apa yang Anda dapatkan malam hari ini, pesan Anda, dan nanti kalau ada pesan yang menarik, kesan yang luar biasa, yang nanti di tag ke Ngaji Yuk Medan atau tag ke saya akan kasih khusus nih dari saya pribadi ebook yang saya pelajari tentang fashion, yang udah fashion yang membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. So, nah yang kedua, sambil kita menunggu pertanyaan teman-teman semua lainnya ya. Nah di sini saya nggak mau menyampaikan hal banyak-banyak karena juga waktu kita terbatas, tapi kita ingin lebih banyak ke komunikasi dua arah. Nah teman-teman silakan dengan kita berkomunikasi, teman-teman bisa bertanya. Nah kita bisa lebih enak lagi nih, kita lebih komunikasi lagi nih. Apa sih yang teman-teman alamin? Apa sih yang teman-teman pengen pelajari? Mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa sharing gitu ya. Nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, nah mungkin teman-teman semuanya kalau bicara komunikasi untuk dakwah ini, ya namanya tadi seperti kita sampaikan, namanya kita berdakwah ya, kita ingin menyampaikan satu hal, kita ingin mengajak orang lain, menyampaikan menyerukan kebaikan gitu kan, mau orang lain supaya simpati dan mengikuti kita gitu ya. Makanya perlu diperhatikan komunikasi yang santun, komunikasi yang baik gitu ya. Karena apa? Hebat pun yang kita sampaikan, hebat pun pengalaman kita, kalau kita menyampaikannya, mohon maaf, kurang baik, kurang tepat, maka pesannya ini nggak akan tersampaikan. Nah, makanya ada teknik-teknik public speaking yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, seperti teknik vokal aja, ini ada beberapa hal, yaitu apa? Intonasi, nah, artikulasi, nah, speed, kecepatan, volume, maupun ekspresi. Kalau kita mempelajari 5 hal ini nggak cukup hari ini. Nah, makanya teman-teman boleh DM saya gimana mau mempelajarinya. Saya akan terbuka sekali, teman-teman mau saya sangat terbuka sekali untuk sharing-sharing. Nah, selain teknik vokal, masih ada lagi teknik pembukaan dalam presentasi atau berbicara, bagaimana menulis skrip, isi presentasi yang menarik agar orang lain memperhatikan kita, bagaimana mengatasi sinyal 4G tadi, Google muter grogi, mengatasi kendalanya, bagaimana teknik penutupan yang memukau agar orang lain tertarik sama kita dan lain segala macam. Artinya apa, teman-teman semuanya? Nah, untuk bahas ini kita nggak cukup nih waktu kita. Nah, makanya tadi saya menyampaikan hal-hal yang mendasar, hal-hal yang sederhana, yang mungkin
oh ternyata ini loh. Nah, tips and triknya gitu ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah coba lebih perhatikan di awal dulu kepercayaan diri kita, karena itu akar dari public speaking adalah percaya diri. Kalau kita udah nggak percaya diri, kita mengantongi teknik-teknik public speaking ini percuma juga teman-teman semuanya. Nah, belum lagi kalau kita ngomong komunikasi secara personal, dakwah juga dengan one by one juga berdakwah gitu ya. Ngajak teman kita untuk beribadah lebih lagi juga berdakwah secara personal. Nah, nggak mungkin kita pakai kemampuan komunikasi mungkin dengan cara apa? Cara mengajak yang baik. Kita juga ya baik. Nah, ada ya komunikasi kayak bersama, kadang ada teman saya gitu ya yang memang luar biasa banget, saya termotivasi, tergiat banget dengan apa seruan apa beliau sangat ibadahnya sangat lebih rajin lagi gitu ya. Mengajak saya itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan gitu. Komunikasinya baik banget gitu. Secara langsung komunikasi dia membawa saya, mempengaruhi saya gitu. Nah, itu ini dia teman-teman semuanya. Perlu diperhatikan. Oke, ini ya, ini bukan pertanyaan ya? Oh, bukan ya? Tidak ada pertanyaan lagi, Bang. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Mungkin tadi kita udah hampir sejaman lebih juga ya untuk berbicara gitu ya. Lebih banget gitu ya. Apalagi tadi terbatas sampai terputus gitu ya. Karena memang apa namanya dalam live ini juga terbatas gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Makanya, nah next kita akan pelajari lagi. Coba teman-teman, jangan lupakan. Nah, akar dari public speaking adalah percaya diri. Nah, bagaimana meningkatkan percaya diri itu tadi? Mungkin saya simpulkan sedikit. Yang pertama adalah dengan cara 6L. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. Nah, bagaimana cara latihan ini teman-teman semuanya? Teman-teman bisa latihan dengan 3 cara, yaitu dengan cara sendiri. Tadi mungkin saya ada bagikan tipsnya. Yang kedua, dengan cara mungkin ikut komunitas. Di sana teman-teman bisa belajar banyak bersama teman-teman lainnya, bahkan bisa saling sharing, saling berdiskusi. Di situ tempat Anda latihan yang sebenarnya. Ketika sebelum mendapatkan kesempatan. Yang kedua adalah dengan belajar ngikutin pelatihan, training, workshop, kelas private, kelas mungkin kelas-kelas khusus, yaitu dengan apa? Menemukan mentor atau pelatih-pelatihnya yang mungkin kompeten di bidangnya atau mempunyai pengalaman. Nah, dengan cara apa? Mentor inilah seperti kalau saya analogikan seperti orang yang di atas gunung, yang bisa melihat semuanya, yang mungkin dia udah dari apa kaki gunung dia udah mendaki duluan nih. Nah, agar kita bisa mendaki seperti beliau sampai di atas, ya kita perlu mentor yang telah melalui jalan itu, teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu, sebelum kita menemukan mentornya, sebelum kita ikutin kelas-kelasnya, kita ikutin komunitasnya, maka kita bisa belajar juga dengan sendirinya. Dengan cara apa? Coba buat naskah gitu. Kita latihan pidato sendiri. Nah, seakan-akan kita megang suatu event, kita memberikan tingkat sambutan. Coba latihan di rumah, secara di depan kaca. Nah, ketika dalam perjalanan, ketika waktu luang, atau quality time gitu ya, apa namanya free time gitu, waktu yang bebas, waktu luang gitu ya. Teman-teman bisa latihan di situ. Di situ tempat kita berlatih, benar-benar latih. Nah, karena nggak ada rahasia yang lain. Cuma latihan. Gimana kita mau siap kalau kita nggak pernah latihan? Kalau kita cuma diem-diem aja. Kalau kita hanya rebahan, ya tidur nggak ada teman-teman semuanya. Rahasia satu-satu cuma hanya adalah latihan. Nah, makanya saya sangat terbuka kalau teman-teman mau pelajari public speaking lagi. Kita bisa belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau mungkin di kelas khusus saya memang lagi membuka gitu. Teman-teman boleh belajar. Nanti silakan DM atau silakan hubungin kontak yang ada di link bio Instagram saya, teman-teman boleh sharing di sana. Nanti saya akan terbuka banget. Nah, mau belajar lebih lagi kalau memang tentang komunikasi. Karena kita nggak bisa bahas teknik-teknik yang mendalam, waktu kita terbatas banget. Kalau saya ditanya, Bang, bahas ini nih, saya siap sampai subuh. Pertanyaannya, Mas Arya dan kawan-kawan ngaji ini siap nggak sampai subuh gitu ya? Nah, kayak saya bilang tadi, semangat aja nah, Bang ya. kayak saya bilang tadi, dulu ngomong 2 menit, saya rasanya ngomong 2 jam teman-teman semuanya. Tapi karena udah keenakan, udah tahu tekniknya, udah asik banget, udah jadi bagian fashion gitu ya. Nah, ngomong 2 jam tuh rasa 2 menit. Jadi kayak saya ngomong 1 jam yang lalu ini, saya baru kayak ngomong 1 menit ini. Nah, jadi kayak, ngomong apa? Jadi kayak pengen ngulang lagi. Pengen ngomong lagi dan lagi. Kalau kita udah menemukan titik temunya, ternyata ngomong itu seru banget loh. Nah, apalagi kalau kita ngomong dengan orang-orang hebat gitu ya. Nah, makanya ketika kita menghadapi situasi penting kita juga istilahnya berbicara itu, komunikasi itu gak hanya untuk dakwah aja,
tapi dalam kehidupan kita lainnya teman-teman semuanya. Ini ada yang nyampaikan, hai bang, hai juga gitu ya. Nah so teman-teman semuanya, itu dia. Nah saya sangat ayo teman-teman semuanya silakan mungkin yang mau sharing. Nah teman-teman yang lainnya mau sharing, mau bertanya ataupun apa, mungkin kita ke masnya atau ke saya juga boleh, kita ngobrol aja nih. Nah ngobrol kita bisa saling tanya jawab karena lebih asik kalau kita ngobrol nih. Nah tadi udah ada beberapa orang yang nanya ya. Nah bahkan yang nanya nanti silakan nanti screenshot pertanyaannya, tag ke saya ke Ngaji Medan. Nanti saya akan kasih ebook khusus buat teman-teman semuanya. Oke? Nah saya akan email atau WA teman-teman semuanya. Gimana keadaan udah jelas yang mau nanya? Tadi gimana bang? Maaf bang, bisa diulangi lagi yang untuk teman-teman yang setelah udah selesai live nih tapi ingin mau bertanya gitu kepada Abang Da. Gimana caranya tadi bang? Saya orangnya terbuka banget untuk sharing-sharing, open minded banget gitu ya. Nah sangat welcome banget, bahkan sangat senang sekali kalau masih banyak teman-teman yang mau sharing-sharing tentang komunikasi. Karena kalau bahas komunikasi itu gak ada hentinya, waktunya nggak cukup 1-2 jam. Nah harus ada beberapa pertemuan. Nggak bisa juga kita belajar sendirian, kita harus juga belajar sama banyak orang juga, sama orang yang pernah ngalamin juga, guru-guru. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Dan saya sangat terbuka kalau teman-teman mau belajar lebih lagi. Nah teman-teman nanti boleh DM saya ataupun silakan hubungin tim saya juga. Itu ada di bio saya tuh, klik aja linknya WhatsAppnya, nanti teman-teman boleh mendapatkan informasi lebih di sana. Yang mau belajar tentang bagaimana ngatasi sinyal 4G tadi, grogi gemetar. Mungkin kita masih ngalamin grogi ya, gugup ya, gemetar ya. Nah apa sih masalahnya? Gimana sih cara ngatasinya? Nah bagaimana mengenal diri sendiri. Nah supaya kita tahu bagaimana mengenal audiens. Ingat, nah kadang ada audiens yang diam-diam aja, bukan berarti dia nggak dengerin. Nah pertanyaannya, bagaimana cara ngadepin audiens ini? Nah yang kedua, bagaimana cara ngadepin audiens yang mungkin kita kewalahan, yang mungkin dia buat kerusuhan, ribut, bising. Kita mau nyampe sebelum lagi mulai, dia udah rusuh nih. Nah apakah kita usir dia keluar? Silakan kamu keluar. Nggak mungkin juga. Apa kita marah-marahin dia? Orang nggak respect sama kita. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Nah, itu ada tekniknya. Bagaimana kita menulis presentasi yang menarik, bahkan bagaimana dari komunikasi kita bisa menghasilkan. Nah, menghasilkan itu nggak hanya uang, tapi juga peluang, teman-teman semuanya. Makanya Pak, dalam kata peluang ada kata uang, dan bahkan bisa menghasilkan mendapatkan penghargaan, kesempatan. Nah, so ini sangat penting. Kalau nggak saya nggak punya pengalaman, kesempatan, kemampuan memiliki kemampuan komunikasi ini, saya nggak akan mungkin diundang berbagai kesempatan ngisi seminar misalnya, ngisi training ataupun menjadi host. Nah ataupun bahkan saya pernah diundang oleh salah satu sekolah di Medan, sekolah Islamik yaitu Al-Fitian School, yaitu menjadi salah satu talent atau host berdampingan dengan orang yang menginisiasi atau membuat kartun Nusa dan Rara, yaitu Mas Mario. Mungkin tahu ya, bersama salah satu anak muda IPB berprestasi yang juga alumni Al-Fitian School. Wow, saya bisa berdampingan dengan dua anak muda ini suatu kehormatan bagi saya. Nah, bisa memandu acara tersebut, bahkan mengemas jauh lebih menarik lagi. Pertanyaannya, apakah selama ini saya mengenal orang-orang di Al-Fitian? Enggak, teman-teman semuanya. Ternyata mereka melihat dari track record kita, mereka melihat dari portofolio kita, prestasi kita, dan melihat kemampuan kita. Mungkin mendengar dari orang lain. Nah, dengan begitu apa? Inilah jam terbang saya. Inilah kesempatan dari Allah. Nah, makanya ketika kesempatan ini datang, kita harus bersiap-siap. Kalau kita nggak bersiap-siap, kita punya prestasi, tapi kita nggak punya menolak kesempatan itu, aduh mohon maaf, aku nggak mau syuting dan tampil, sayang teman-teman semuanya. Mungkin menjadi jembatan atau kendaraan itu untuk meraih hal yang lebih lagi. Itu. So, makanya komunikasi itu penting dalam kehidupan kita. Karena dimanapun kita bisa mempengaruhi orang lain. Tuh, dakwah itu bisa di mana aja loh. Bisa di dalam ruangan, bisa di dalam seminar, atas mimbar, atau dimanapun. Oke. Udah lagi kita cek ya bang, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh, ada nih bang. Apa nih? Masih banyak yang bersemangat nih untuk bertanya nih ya. Amanda Hasbi, open-minded tapi jangan ngindar kalau ada urusan sama orang ya. Loh, maksudnya apa nih? Kira-kira apa nih? Sekian dengan pertanyaan. Ini apa lagi nih bawahnya? Bang mau nanya.
ukuran pakaian yang rapi itu yang gimana? Pertanyaannya kayak gimana bang? Abang ngerti dengan pertanyaan itu atau memang udah karena faktor jamnya orang tuh ngantuk? Kasih pertanyaan bang mungkin. Oh ini mungkin kalau dari ngaji Medan manggilnya Keden ya? Kedan bang, Kedan. Keden ya. Itu ada filosofi khusus nggak tuh? Atau kenapa Keden gitu? Dari teman-teman dari member ngaji Medan tuh? Iya supaya kita lebih akrab aja gitu bang. Karena dengan Kedan gitu. Karena kan yang kalau bagi saya pribadi ya, kalau untuk namanya teman itu nggak beda dengan nama sahabat bang ya kan. Benar. Karena di dari kisah Rasul tuh nggak ada yang namanya temannya Rasul. Nggak ada bang kan, nggak ada namanya sahabatnya Rasul seperti itulah. Jadi kita dalam perjuangan untuk dakwah di Ngaji Medan ini bukan hanya untuk dalam dakwah saja, tapi untuk saling belajar, apalagi sekarang target kami ini untuk kedepannya untuk milad kami yang kedua tahun ini bang. Kami ada rencana untuk membuka usaha untuk jualan bagi ada yang teman-teman yang mau usahanya di endorse ke NYM boleh hubungi langsung akun resminya seperti itu bang. Oh gitu ya. Berarti nggak pernah lelah untuk memulai suatu hal yang baik gitu ya. Iya bang. Harus ada inovasi-inovasi luar biasa gitu ya. Iya bang. Benar-benar. Keren lagi untuk teman-teman yang mau gabung ke NYM yang punya bakat yang lebih gitu atau punya bakat yang lebih lah atau ingin sama-sama belajar kita boleh gabung aja ke NYM. Untuk pendaftaran langsung DM aja ke akun resmi Ngaji Medan. Oke. Benar. Karena nggak ada kata lelah untuk memulai ya. Iya. Karena memang kalau saya yang saya kenal misalnya itu kayak Ozan sendiri gitu ya. Memang saya sangat senang sekali itu ibaratnya melihat teman-teman yang begitu semangat gitu ya untuk memulai sesuatu gitu. Memang kalau kita punya komunitas itu punya teman-teman yang satu pemikiran, satu frekuensi, kita juga jadinya jauh lebih bersemangat gitu memang untuk memulai sesuatu. Karena kalau kita mulai kita bilang tadi, kalau kita sendirian mungkin kita bisa berjalan cepat, tapi kita nggak bisa berjalan jauh gitu ya. Tapi kalau kita punya teman-teman, nah kita punya orang-orang yang satu frekuensi atau satu pemikiran sama kita, satu visi, mungkin kita bisa berjalan jauh lebih jauh. Jangan begitu, kita jauh lebih semangat gitu. Nah, so teman-teman juga, namanya kita berdakwah, mungkin kadang kita ngalamin pasang surut ataupun kadang ngalamin tadi mungkin pertanyaan yang pertama tadi salah satu teman kita Keden kita gitu ya, Keden kita, yang istilahnya gimana ngatasimu tadi apalagi kalau ngalamin down gitu ya. Nah, itu hal yang wajar. Saya sendiri pun pernah ngalamin hal itu. Orang lain juga pernah ngalamin itu. Jadi kembali ke niat dan tujuan kita. Kalaupun kita down ya lihat kembali. Makanya makanya punya teman-teman kalau di komunitas dakwah misalnya atau komunitas yang public speaking misalnya. Ya kalau kita pernah tampil mungkin nggak didengarin orang lain atau kita menyeru kebaikan kita dibilang sok alim atau sok segala macam ini itu ya. Nah, ya kita jangan hiraukan gitu. Jangan karena satu komentar kita lemah gitu. Tapi jadikan motivasi untuk lebih baik lagi. Makanya penting kalau kita punya komunitas kayak Ngaji Yuk Medan nih misalnya, yang satu pemikiran yang luar biasa, bahkan nggak hanya dakwah tapi juga berwirausaha. Nabi pun ngajarkan itu. Nah, Nabi pun juga ngajarkan itu. Artinya apa? Penting, enak nih kalau kita rame-rame satu frekuensi. Makanya apa? Kayak saya sendiri juga di yang lembaga consulting and event yang kita jalanin, kita bukan bangun bisnis, tapi kita bangun karakter. Nah, ketika karakter bentuk, bisnis akan jalan dengan sendirinya. Ini ada pertanyaan, Bang. Aduh. Dari Mumayyah Jatuh Soleha. Bang, mau nanya, beda berani sama percaya diri apa, Bang? Samalah, lalu apakah keduanya saling berhubungan? Samakah, Bang? Maksudnya seperti itu. Bang, mau nanya bedanya berani sama percaya diri. Apakah keduanya saling berhubungan? Samakah, Bang? Berani, percaya diri, gitu ya. Nah, kayak mungkin saya bilang tadi,
percaya diri mungkin keyakinan kita untuk menyampaikan sesuatu. Nah, keyakinan kita untuk keyakinan kita. Oh, jadi kalau kita, apa kita gabung aja nih Bang pertanyaan nanti, langsung dijawab. Ngatasi gimana gimana cara ngatasi blank saat bicara depan umum. Nah, oke. Nah, mungkin satu-satu ya. Yang kedua tadi Rina yang ngatasi blank dalam umum. Iya. Ini lagi ada Mandasbi. Oh, jadi kalau kita menyerukan beribadah. Ngawur nih pertanyaannya. Mungkin kayak bilang apa kita mungkin dari jam 8:30 juga ya. Hampir apa juga. Yang sampai udah 2 kali. Masih banyak yang bersemangat tapi nih Bang. Oke, mungkin terakhir mungkin kayak saya pesan tadi, mungkin teman-teman boleh DM dan lain segala macam. Nanti kita boleh sharing-sharing lebih lagi. Nanti kita tinggal apa namanya? Saya juga dari saya sendiri saya akan share ebook yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akan email ataupun WhatsApp. Nah, kalaupun ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, nanti kita akan jawab bareng-bareng nanti di sana. So, mungkin sedikit banyak sebelum kita tutup gitu ya, karena terbatas dengan waktu juga. Ini udah sampai 2 kalinya. Nah, yang pertama, kalau saya katakan tadi, percaya diri ini mungkin keyakinan kita dalam menyampaikan sesuatu atau menampilkan sesuatu. Nah, makanya dengan bedanya berani apa? Nah, ini berani ini satu kekuatan untuk kita memulainya gitu. Nah, kalau kita ada punya keberanian khusus, kita ada punya apa namanya kepercayaan diri, maka saya bilang tadi akar dari public speaking adalah percaya diri itu sendiri. Maka ini saling berkaitan gitu ya. Kalau kita udah mengantongin akar dari public speaking ini tadi, maka kita untuk menampilkan sesuatu atau berani akan hal apapun, kita akan berani untuk memulainya, berani untuk mengatasi yang kayak tadi. Untuk mencapai 1000 anak tangga, kita harus melangkahkan kaki pertama tadi. So, makanya Pak, dengan meningkatkan keberanian itu atau kepercayaan diri itu dengan cara tadi 6L tadi. Nah, ini saling berkaitan. Nah, gimana kita mau berani tampil, gimana kita mau berani dalam menjalankan sesuatu kalau kita nggak punya kepercayaan diri. Nah, makanya tingkatkan kepercayaan diri apa? Dengan cara tadi, dengan cara 6L tadi, latihan, lagi latihan, dan jam terbang. Jadi kalau ada jam terbang tadi, berbagai kesempatan, menjadi panitia atau event dan segala macam, penting bagi kita untuk ambil kesempatan itu. Supaya Pak itu meningkatkan kemampuan berbicara kita. Dan saya pun sampai saat ini masih juga belajar, ya ngomong seperti ini juga meningkatkan kemampuan berbicara saya gitu khususnya. Karena ketika mungkin ada kesempatan yang lebih lagi, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih keren lagi, lingkungan yang luar biasa lagi, yang mungkin bukan di level saya, tapi saya mendapatkan kesempatan itu, mungkin ini menjadi jam terbang saya untuk berlatih saat ini, agar apa? Menjadi lebih baik lagi, agar lebih bijak lagi, atau lebih berhati-hati lagi, dan lebih menyampaikannya lebih keren banget lagi, jadi beresensi dan lain segala macam. Maka ini sangat berkaitan. Nah, pertanyaan terakhir, nah mungkin berkaitan dengan komunikasi gitu ya. Nah, Bang, bagaimana cara ngatasi ngeblank tadi ini? Percaya katakan tadi teman-teman semuanya. Silakan coba teman-teman semuanya buat poin-poin penting, poin-poin utama, apa yang mau teman-teman sampaikan. Nah, tadi di awal pembukaan teman-teman, salah satu trik public speaking yang menarik, teman-teman bisa mulai dengan cerita atau riset, penelitian. Nah, dengan kita bercerita, dengan kita membacakan satu riset, orang-orang ini akan membuat menarik, pembahasan kita akan menarik. Jadi 15 detik di awal itu orang udah tertarik, menunggu apa yang akan disampaikan lagi. Makanya apa? Boleh buat poin pertamanya kita mau cerita. Poin keduanya, kita bisa nulis misalnya perkenalan diri atau personal story atau kisah seseorang. Nah, atau mengenalkan diri kita dengan melalui cerita tadi. Nah, dengan gitu apa? Ini tadi yang saya sampaikan tadi, tipe kalau otak kiri, tipe kalau otak kanan. Orang-orang kiri ini menganut informasi sistematis, data-data, angka-angka, sedangkan orang-orang kanan ini menganut imajinasi, cerita dan macam-macam. Nah, dengan perpaduan ini, nah kita buat poin utama yang kedua tadi ini, kita bisa sampaikan angka-angka tadinya atau data-data tadi atau cerita. Nah, yang ketiga kita bisa buat poin kesimpulannya bagaimana, dan diisinya kita mau menyampaikan apa hal yang utama. Dengan begitu ini bisa mengurangi rasa blank kita. Yang kedua, saya mau nyinggung sedikit secara biologisnya. Kenapa orang bisa ngeblank? Karena sebenarnya itu udara atau oksigen nggak masuk ke dalam otak kita. Makanya kita gugup. Nah, sebenarnya kita udah tahu nih, mungkin kita pernah mau mengucapkan sesuatu, kalimat atau kata-kata, tapi ada kalimat yang terskip.
Nah, yang mungkin nggak terlewat yang kita ucapkan, pernah mungkin ya, saya juga pernah ngalamin itu. Nah, jadi bagaimana cara ngatasinnya? Ya, kan tadi tuh secara biologis tadi otak nggak masuk dalam apa namanya, otak nggak masuk dalam udara, nggak masuk dalam otak kita, saraf serotonin kita nggak berjalan, darah kita nggak mengalir dengan lancar. Kenapa? Karena kita kurang bergerak, teman-teman semuanya. Kita kurang bergerak, kurang persiapan, makanya penting sebelum kita tampil, 5 menit atau 10 menit sebelum kita tampil, itu coba kita lakukan namanya senam wajah. Nah, kita coba namanya apa yang saya bilang ini goncang bumi. Ya apa dengan kita mungkin loncat-loncat, kita gerakan tubuh kita agar apa kita jauh lebih rileks. Nah, tadi senam wajah fungsinya apa? Senam wajah tadi misalnya saya tahu ya senam wajah gimana ya, menggerakkan wajah kita, mulut kita, mata kita, hidung kita, telinga kita. Ini gunanya apa? Supaya apa? Supaya ekspresi kita lebih nampak lagi, teman-teman kita, senyum kita lebih jelas lagi, lebih kelihatan apa namanya ramah, bersahaja gitu ya, nggak cemburutan, nggak cutek gitu ya. Dan senam wajah juga bermanfaat untuk apa? Meningkatkan artikulasi kita agar ngomong kita jauh lebih jelas, ngomong pesan kita pun apa namanya padat, kuat. Tapi kalau kita artikulasi nggak jelas, orang pun nggak ngeh apa yang kita sampaikan. Makanya penting sebelum kita tampil, mulai ngerasa blank tadi itu, kita senam wajah terlebih dahulu. Yang kedua ya coba kita dengan ya, kalau guru saya bilang ini adalah goncang bumi. Pak Tung di Semua Ringin bilang, guru pakar public speaking, teman-teman guru dari segala guru. Nah, guru trainer di Indonesia salah satunya, ya ini bilangnya goncang bumi. Dengan apa? Kita coba menggerakkan tubuh kita dengan loncat-loncat, teman-teman semuanya. Mungkin warming itu seperti warming up kalau dalam olahraga gitu ya, atau atlet gitu ya. Nah, dengan gitu apa? Tubuh kita jauh lebih rileks. Udara kan masuk ke otak, kita jauh lebih tenang. Menyampaikan sesuatu kita jauh lebih menyenangkan. So, it's okay teman-teman semuanya. Nah mungkin kita terbatas dengan waktu. Lain kesempatan kita akan sharing-sharing lagi. Terima kasih teman-teman dari NYM, Ngaji Medan, kedan-kedan semuanya. Nah lebih dan kurang saya mohon maaf gitu ya. Nah kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari saya. Nah saya juga masih banyak belajar. Anak TK yang masih banyak terus belajar, yang masih banyak melakukan kesalahan, yang butuh nasihat, butuh ilmu, butuh sharing-sharing dari teman-teman lainnya. Bukan berarti malam hari ini saya diajak oleh teman-teman Ngaji Medan, keadaan member Ngaji Medan untuk sharing tentang komunikasi pentingnya dalam dakwah atau gimana. Penting nggak kemampuan komunikasi ini? Komunikasi ini nggak hanya penting untuk dakwah aja, tapi dalam aspek kehidupan lain juga sangat penting. Apalagi kalau kita siswa, mahasiswa, ini juga sangat penting. Nah gitu ya, karena kayak kita mau dapetin beasiswa, kayak kita mau dapetin pekerjaan, salah satu seleksi yang paling banyak makan korban adalah wawancara. Nah, gimana kita meyakinkan orang lain itu dengan cara komunikasi. Artinya apa? Komunikasi itu nggak hanya untuk dakwah aja, tapi seluruh aspek kehidupan. Nah, so teman-teman semuanya, saya juga masih butuh nasihat dari teman-teman semuanya, ilmu-ilmu lainnya, banyak melakukan kesalahan, banyak kurang. Bukan berarti saya tampil di sini, bukan berarti saya orang yang hebat, orang yang luar biasa. Saya juga banyak salah, banyak kurangnya. Nah, so banyak belajar lagi. Kenapa? Sometimes you win, sometimes you learn. Kadang kita menang, kadang kita harus belajar. Makanya apa? Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, maka kita pemilik masa lalu. Tapi kalau kita terus belajar, kitalah pemilik masa depan. Imam Syafi'i juga mengatakan itu. Kalau kita lelah dalam belajar, teman-teman semuanya, maka kita siap-siap menelan namanya kebodohan. Tapi kalau kita terus belajar, maka kita siap-siap akan menikmati keindahan masa depan. So, yang tadi mungkin ngalamin down, segala macam, insecure atau bahasa anaknya sekarang, nah, gak hanya teman-teman lainnya, saya juga pernah ngalamin. Tapi apa? Jangan pernah jadikan itu melemahkan teman-teman atau membuat down. Teruslah bergerak. Toh kita menyuruh kebaikan, orang aja banyak menyuruh keburukan itu begitu semangat, masa kita yang menyuruh kebaikan itu langsung lemah gitu ya. Nah artinya apa? Teruslah bergerak. Yang menilai kan kita kembalikan ke Allah tadi ya, segala urusan tadi. So it's okay, teruslah belajar. Intinya dalam komunikasi kuncinya adalah akar dari public speaking ini adalah percaya diri, be confident. Ingat rumusnya 6L tadi. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. So, dan tingkatkan terus jam terbangnya. Jangan pernah menolak kesempatan. Karena kesempatan itu datang dari Allah. Kesiapan itu datang dari kita. So, teruslah bersiap-siap. Dan ingat rumusnya tadi, bahwasanya buat poin-poin utama agar kita nggak ngeblank tadi, kita mulai dengan doa. Nah, kita coba mulai dengan datang lebih awal. Dengan begitu kita bisa ada waktu, space untuk berlatih, untuk melihat keadaan, situasi, bagaimana kalau dalam public speaking ada namanya ilmu visualisasi, kita bisa membayangkan seakan-akan kita tampil, oh di sini audiensnya. Kita bisa bahkan mungkin berpura-pura menjadi peserta, kita bisa ngajak ngobrol peserta, oh gimana nanti ini segala macam. Dengan begitu kita bisa berdiskusi, kita bisa melakukan kedekatan dengan dengan audiens kita dan kita jauh lebih baik lagi. So mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman dari NEM semuanya. Sampai jumpa. Nah,
Mungkin silaturahmi kita terus tetap terjaga. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, ini ada sebelum penutupan, minta closing statement dari Abang nih untuk anak-anak muda di komunitas dakwah. Itu Bang. Oke, nah teman-teman semuanya kayak saya bilang tadi, nah kalau saya sih simpel, jadilah pribadi yang bermanfaat, bukan yang memanfaatkan orang lain. Nah, ingat sabda Nabi, khairunnya sanfa'un linnas. Baik-baiknya manusia memberi manfaat bagi banyak orang. Selama kita membawa manfaat atau menjadi pribadi yang bermanfaat, maka teman-teman semuanya ini membawa satu kebaikan. So, jangan pernah dengar kata orang lain. Nah, jangan pernah dengar katakan orang lain atau komentar. Jangan pernah dengarkan kata-kata orang lain atau komentar negatif. Itulah gunanya komunitas. Kita punya teman-teman yang satu visi, satu frekuensi yang saling menguatkan. Ketika ada yang satu lemah, kita bisa saling menguatkan, saling menasihatin, saling membawa dalam kebaikan. Mungkin itu aja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.